Iya. Acik dia. IPS, BSPI. Acik. IPS. Didapti lah dulu. Ini.
Satu. Cek, cek, 1, 2, 3. Cek, 1, 2. Cek, 1, 2. Cek, 1. 1, 1, 1, cek, 1. Cek, 1, 2. 1, cek, 1. 1. 1. 1, cek, 1. Cek, 1, 2. 1. 1. Cek, 1, 2. 1, cek, 1. 1. 1. 1, cek, 1.
Cek 1 2. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Saya ulangi ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Pagi-pagi luar biasa. Oke, baik. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, ini kita masih menunggu ya pemateri karena dalam perjalanan saya hanya membuka kalian supaya semangat lagi. Yang tadi mulai terlelap dengan mimpi indahnya, sekarang sudah kembali ke dunia asalnya. Begitu ya. Ya nanti adik-adik dalam kuliah umum ini silahkan ya berperan aktif dalam bertanya nanti. Ya. Tidak usah tanyakan apakah ada dopres atau tidak gitu ya. Jangan sampai gara-gara dopres baru bau bertanya. Ya. Nah, untuk itu kita masih menunggu pemateri datang. Jadi kami masih menunggu. Sekarang dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa segera bergabung dengan kita. Jadi kami sapa dulu bagi seluruh peserta baik hadir secara offline di sini maupun secara virtual. Kami menyampaikan bahwasanya kuliah umum ini dalam rangka memperingati Hari Nusantara ya, bertepatan tanggal 13 Desember tahun 2021 ya, hari lahirnya Deklarasi Juanda ya. Dalam memperingati Hari Nusantara ini dilaksanakan serentak seminar, webinar ya, hampir ya, mulai dari penghujung Aceh sampai ke penghujung Papua serentak. Ya, untuk itu ya, semangat kita semuanya mulai dari Aceh hingga Papua sana mengalir ya dalam rangka memperingati Hari Nusantara ini. Oke, baik. Mungkin nanti akan kami sampaikan sedikit ya terkait dengan materi kita kuliah umum pada pagi hari ini hingga siang nanti. Nanti akan ada 3 pemateri. Yang pertama oleh Bapak Aliman, SPI MSI. Ya. Kemudian Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono. Kemudian nanti ada pemateri juga yang ketiga dari Bapak Aslan Saputra Eskom. Ya. Mereka nanti akan bergantian secara bergilir menyampaikan materi-materi yang sangat menarik. Ya, Bapak Ali menyampaikan materi tentang potensi sektor kelautan dan perikanan Aceh khususnya. Kemudian Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono nanti akan menyampaikan materi tentang kiat-kiat menghasilkan ide bisnis kelautan dan perikanan. Kemudian pemateri yang ketiga, Bapak Aslan Saputra Eskom nanti akan menyampaikan materi terkait dengan ya digital marketing atau e-commerce nanti. Ya, untuk itu stay tune di Zoom maupun nanti di YouTube, dan di ruangan ini juga tetap semangat. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk sedikit itu manusiawi karena kita di ruangan yang ber-AC gitu ya. Nanti cuci muka boleh, silakan. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mahasiswa taruna yang berada di virtual, baik itu di link Zoom maupun di YouTube, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang di Kuliah Umum Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh dengan tema Semangat Entrepreneur Milenial di Era 4.0. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Kita masih menunggu pemateri selanjutnya. Masih semangat dia di ruangan ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Usman SPI selaku Wakil Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Bapak Aliman Selian SPI MSI dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, yang juga merupakan salah seorang alumni SUPM Ladong Angkatan ke-7 jurusan penangkapan ikan. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Aliman. Selanjutnya Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono dari Universitas Prasetya Mulia. Bapak Aslan Saputra Eskom, founder dan CEO Gamugu. Yang terhormat moderator Bapak Ridwan Mustafa Haris, MTRPI. Serta yang terhormat para peserta webinar pada pagi hari ini yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber yang sangat luar biasa ini, yang dilakukan secara luring dan daring. Semoga kita sehat selalu. Baik, dalam beberapa jam ke depan, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar yang berjudul Semangat Entrepreneur Milenial di Era 4.0. Berikut ini saya bacakan susunan acara. Silakan, Pak. Yang baru saja hadir Bapak Azlan Saputra Eskom, founder dan CEO Gamugu. Adapun susunan acara kita pada hari ini, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, pembacaan doa, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, terakhir penutup. Kita memasuki agenda yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Zaki Al-Haris, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tujikum min adzabin
tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Zaki Al-Haris. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang akan disampaikan oleh Bapak Usman SPI selaku Wakil Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Kepada Bapak kami persilahkan.
Yang kami hormati Bapak Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Bapak Dr. Bambang Suprakto, API, SPI, MT. Yang kami hormati Bapak Aliman Selian, SPI, MSI, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, selaku narasumber. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono dari Universitas Prasetya Mulia, dan Bapak Aslan Saputra Eskom, founder dan CEO Gamugu, selaku para narasumber. Kemudian juga kami hormati Bapak Jasnur Saputra, selaku Kepala BAK, kemudian juga Pak Marjuki sebagai Kepala BAU, dan Kaprodi BDI Pak Harun, dan juga Pak Nasruddin sebagai Kaprodi PTK, dan juga Pak Darmawan sebagai Kaprodi PMK. Kemudian juga yang kami hormati para sivitas akademik Politeknik KP Aceh dan para taruna atau audien seminar atau kuliah umum pada hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya, pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Dengan rahmat dan hidayahnya hari ini kita telah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga melakukan kegiatan kuliah umum atau seminar pada hari ini. Dan juga mari kita sanjungkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon izin pada Bapak-Bapak dan audiens semuanya, kami sampaikan sedikit bahwa kegiatan kuliah umum ini atau webinar ini dilaksanakan dengan pola daring dan luring. Dan Pak Kapusdik, Pak Bambang juga meminta maaf kepada kita semuanya bahwa dengan ada tugas dadakan dari kementerian, beliau tidak bisa bersama kita dalam luring. Nah, kemudian kegiatan ini juga dikaitkan dengan memperingati Hari Nusantara yang biasanya kita peringatkan atau kita peringati di tanggal 13 Desember. Hari Nusantara ini merupakan deklarasi Juanda, di mana di situ merupakan deklarasi kemerdekaan Indonesia yang kedua, di mana semua wilayah disatukan menjadi satu kesatuan negara Indonesia. Hadirin yang kami hormati, globalisasi membuat kompetisi semakin ketat dan transfer pengetahuan semakin cepat. Dunia sudah memasuki peradaban keempat atau Fourth Zero dengan sebutan era kreatif yang menempatkan kreativitas dan inovasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kebutuhan terhadap inovasi sangat mutlak jika bersaing dalam dunia yang berubah dengan cepat dan tidak diramalkan. Taruna Poltek KP Aceh khususnya harus bekerja keras dan kreatif jika ingin survive dalam persaingan. Sikap taruna, karakter taruna harus menjadi nomor satu dalam penentuan kegiatan persaingan. Setiap taruna dan sivitas akademik Poltek KP Aceh
harus berpikir terus, selalu menemukan sesuatu yang baru, yang lebih baik dan efisien, agar menang dalam persaingan, jika tidak ingin ditenggelamkan. Wirausaha atau entrepreneur diartikan sebagai seorang inovator dan penggerak pembangunan, pencipta kekayaan melalui inovasi, menjadi pusat pertumbuhan pekerjaan dan ekonomi. Nah, ini yang selama ini yang kita inginkan dari generasi penerus kita, dari para taruna Poltek KP Aceh khususnya, untuk bisa bersaing di tingkat global. Disebutkan bahwa wirausaha tadi merupakan salah satu inovator, penemu inovasi dan karya. Kita bisa lihat sekarang dunia semakin kecil dengan lahirnya karya-karya berupa YouTube, Google, dan aplikasi lainnya yang membuat kita ini semakin bersaing, yang membuat kita ini berpacu. Nah, untuk itu kita semuanya diminta untuk berpikir kreatif untuk bisa menemukan solusi sehingga kita mampu menjadi inovator. Demikian yang bisa kami sampaikan. Harapannya kegiatan webinar ini, kuliah umum ini menjadi satu pencerahan, peningkatan wawasan, dan yang paling penting adalah menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Tentunya narasumber memberikan pencerahan, pengetahuan-pengetahuan kepada kita, dan kita sebagai audien wajib untuk menelaah dan mencoba melakukan perubahan. Perubahan hanya bisa dilakukan dengan tangan dan kaki. Kalau tangan dan kaki tidak bisa bekerja sama dengan hati, maka perubahan tidak akan terwujud. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Usman SPI. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ananda Zaki Al-Haris. Kepada Zaki Al-Haris, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kami pimpin menggunakan syariat Islam. Bagi yang non-muslim mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al kulla syai'in idza syi'ta sahla fasahil umurana ya rabbal alamin. Allahumma zuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Zaki Al-Haris. Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber
sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Pemaparan materi akan disampaikan dalam satu sesi dengan 3 topik yang berbeda dari 3 narasumber yang sangat luar biasa. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu topik yang akan dikaji dalam seminar ini. Materi pertama, potensi sektor kelautan dan perikanan Aceh yang akan dipaparkan oleh Bapak Aliman Selian SPI MSI. Materi kedua, kiat-kiat menghasilkan ide bisnis kelautan dan perikanan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono. Materi selanjutnya, e-komersi dipaparkan oleh Bapak Aslan Saputra Eskom. Baik, mari kita memasuki pemaparan materi yang akan dimoderatori langsung oleh Bapak Ridwan Mustafa Haris MTRPI selama beberapa jam kemudian. Kepada Bapak Mustafa Haris, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kuliah umum pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mendengar lagi semangat adik-adik semua, karena tema kita pagi hari ini adalah semangat entrepreneur, milenial di era 4.0. Untuk itu saya ingin menyapa kalian dengan ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, semoga dengan semangat adik-adik tadi menunjukkan atau mewakili semangat anak muda sesuai dengan tema kita tadi. Ya, ini terkait dengan semangat entrepreneur milenial di era 4.0. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridwan Mustafa Haris selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu acara. Dan izinkan saya juga untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan Zoom atau yang melaksanakan kuliah umum dari jarak jauh atau online, diminta untuk menonaktifkan suaranya dan mengaktifkan videonya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwasanya pada pagi hari ini hingga menjelang nanti siang, izinkan saya menyampaikan kembali terkait dengan pemaparan materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Aliman SPI MSI. Ya, beliau adalah sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan topik potensi sektor kelautan dan perikanan Aceh. Pemateri kedua nanti akan disampaikan secara online oleh Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono dengan topik kiat-kiat menghasilkan ide bisnis kelautan dan perikanan. Yang ketiga, Bapak Aslan Saputra Eskom, ya, merupakan founder dan CEO dari Gamunggu yang sudah berkenan hadir di ruangan ini secara offline dengan materi e-commerce. Izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan waktu. Yang pertama adalah pemaparan dalam waktu 40 menit, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan atau tanya jawab selama 15 menit. Boleh nanti Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa taruna yang berada di online atau jaringan Zoom maupun YouTube, silakan bertanya melalui kolom komentar yang tersedia. Nanti panitia akan membacakan pertanyaannya untuk ditujukan kepada pematerinya. Baik, tidak berlama-lama, izinkan saya untuk meminta kepada narasumber kita yang pertama. Mohon izin Bapak, kita dalam kuliah umum ini mungkin lebih santai Bapak. Kita di sini saja sambil nanti tanya jawab pun di sini juga Pak. Izin Pak. Kami minta waktunya kepada Bapak Aliman SPI MSI untuk menyampaikan topik
terkait dengan potensi sektor kelautan dan perikanan Aceh. Tapi sebelumnya izinkan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Makan roti pakai selai. Belum habis, taruh di nampan. Kuliah umum segera dimulai. Selamat mendengarkan. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali mendengar salam apa tadi namanya? Salam Taruna ya. Nah, ini biar semangat ya. Saya boleh sekali lagi ya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, kami sangat senang. Mungkin nih adik-adik pada, kalau boleh saya panggil adik-adik ya, pada pagi menjelang siang hari ini berada di kampus ini, di mana kami dulu juga pernah ada di kampus ini ya, Pak Usman ya. Mohon maaf, ini Pak Usman guru saya. Nah, makanya saya tabi ini sama Pak Usman. Beliau dulu telah mengajarkan saya dengan beserta guru-guru yang lain yang ada di sini. Namun dulu mungkin masih SUPM, ya. Masih SUPM, dan alhamdulillah sekarang ini sudah tingkat politeknik. Izin buka maskernya Pak, sendiri nggak apa-apa Pak. Baik, adik-adik sekalian, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi Pak Mustafa, bahwa kita di sini ada beberapa narasumber. Salam hormat saya nih Pak Muhammad Setiawan Kusmulyono dan Pak Aslan yang hadir secara langsung. Para dewan guru sekalian yang saya muliakan, kami diminta untuk membawakan materi tentang potensi sektor kelautan dan perikanan Aceh. Nah, ini memang sebagaimana kita ketahui bahwa Aceh ini berada di posisi yang paling ujung barat Indonesia, di mana dia berbatasan dengan negara lain, dan dengan posisi yang ada ini sebetulnya kita memiliki posisi yang sangat strategis yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Selat Malaka. Dan kita berada tepat di jalur pelayaran internasional yang cukup sibuk di dunia, yaitu jalur pelayaran Selat Malaka. Nah, ini menjadikan posisi Aceh ini sebetulnya cukup penting di Indonesia, karena dengan keberadaan jalur ini, kalau kita bisa memanfaatkan secara optimal, sebetulnya banyak sekali manfaatnya untuk ekonomi Aceh khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya. Nah, kita lihat sendiri misalnya posisinya. Oleh karena itu, dengan keberadaan posisi Aceh yang paling barat Indonesia, maka kita tidak boleh menutup sebelah mata. Ya, seperti disampaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo, bahwa laut adalah masa depan kita. Jadi jangan kita jadikan laut menjadi belakang rumah kita, tapi kita jadikan laut sebagai beranda, ya, depan rumah, halaman rumah kita. Tentunya sebagai halaman dia harus kita perhatikan, harus kita rawat, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, adik-adik sekalian, kita
memiliki 335 pulau. Nah, ini di Aceh. Nah, ini banyak sekali pulau. Ya, kalau di Indonesia itu ada 18.000 pulau lebih. Khusus di Aceh ada 335 pulau, di mana 20 pulaunya itu memiliki penduduk. Nah, jadi banyak juga pulau-pulau kita yang tidak berpenduduk, tapi berpenghuni. Ya, penghuni ya bisa saja bukan manusia. Nah, tapi berpenduduk ini ada manusia di sana yang tentu ini tidak boleh kita lupakan, dan ini menjadi prioritas pembangunan kita ke depan. Nah, kemudian luas laut kita itu mencapai 42.000 kilometer lebih. Nah, ini adalah luas laut kita mulai dari 0 sampai dengan 12 mil. Ya, kalau kita hitung sampai dengan 200 mil itu lebih luas lagi. Nah, ini 12 mil. Kenapa kami sampaikan yang 12 mil? Karena inilah yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, dulu dari 12 mil ini juga ada sebagian kewenangan dari teman-teman kabupaten kota, yaitu 0 sampai 4 mil, tapi dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, maka kewenangan pengelolaan laut itu seluruhnya ada di provinsi. Jadi 0 sampai 12 mil itu ada di provinsi. Nah, kemudian dengan posisi Aceh tadi kita lihat hampir dikelilingi oleh lautan, kita memiliki garis pantai mencapai 2.817 km. Nah, ini panjang garis pantai yang lumayan, ya. Dan ini semuanya memiliki potensi yang luar biasa. Artinya bahwa dengan posisi kita, Aceh hampir dikelilingi oleh laut, maka mestinya sektor kelautan dan perikanan ini menjadi penggerak ekonomi utama bagi Aceh. Karena luas laut kita saja yang 0 sampai 12 mil itu hampir menyamai luas daratan kita. Apalagi sudah ditambah dengan luas ZEE sampai dengan 200 mil. Nah, kemudian Aceh memiliki jumlah penduduk ini 5.274.000 lebih, di mana rasio antara laki-laki dan perempuan ini tidak terlalu jauh berbeda. Nah, ini mungkin kalau sebagian provinsi ini lebih banyak perempuannya. Ternyata kita Aceh ini di tahun 2020 berdasarkan data statistik ini hampir berimbang. Nah, ini saya kira tidak signifikan, dan kepadatan penduduk kita juga masih sangat jarang, yaitu 91 jiwa per kilometer. Jadi masih sangat jarang. Hanya Banda Aceh yang relatif padat. Dengan laju pertumbuhan penduduk itu 1,56%. Nah, dari sisi ketenaga kerjaan kita lihat semua, adik-adik sekalian, di Aceh ini sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini memang merupakan porsi tenaga kerja yang paling banyak. Ini menunjukkan bahwa memang wilayah kita, wilayah Aceh khususnya, ini masih dominan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini. Dan ini sebetulnya juga merupakan potensi bagi kita di dalam mengembangkan, karena memang besar sekali ya jumlah penduduk kita yang ada di sana dan yang bekerja di sana. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala ataupun Pak Koordinator Politeknik tadi, inilah yang mungkin perlu kita lihat, ya, kita optimalkan. Nah, dari sisi ketenagakerjaan ini perlu saya sampaikan sedikit barangkali pada adik-adik sekalian. Kami mendapat informasi ya, dari teman-teman pengelola tambak. Ya, ini salah satu contohnya di sektor kelautan perikanan, pengelola tambak Paname, nah, terutama yang intensif. Ternyata saat ini para pengusaha yang membuka tambak intensif
ini masih kesulitan untuk mencari tenaga teknisi. Jadi teknisi untuk tambak-tambak ini kesulitan, sulit dipenuhi oleh para petambak. Oleh karena itu, jika misalnya kita mau buka tambak dengan besar-besaran, ini akan kesulitan juga karena nggak ada yang kelola. Ya. Apalagi kita tahu bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan ini memiliki rencana untuk mengembangkan tambak intensif. Nah, ada istilahnya shrimp estate, ya. Shrimp estate. Nah, shrimp estate salah satu lokasinya di Aceh, tepatnya di wilayah Aceh Timur dan Aceh Tamiang, itu akan dibuka 1.000 hektar. 1.000 hektar tambak udang Paname. Kita bayangkan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk 1.000 hektar itu. Ya. Kalau teknisinya saja misalnya per 5 hektar satu teknisi, itu dibutuhkan paling tidak 200 teknisi. Kemudian operator, misalnya 1 hektar satu operator, paling tidak dibutuhkan 1.000 orang operator. Nah, ini belum ada yang mengisi. Kebanyakan teknisi tambak kita yang ada di Aceh saat ini diisi oleh teknisi-teknisi dari luar Aceh. Baik itu dari Sumatera Utara, Riau, Padang, bahkan ada yang dari Lampung. Nah, ini mungkin peluang bagi adik-adik sekalian nanti di dalam mengisi posisi, saya kira. Karena udang ini tidak ada habisnya, ya kan? Sangat dibutuhkan di pasar dalam negeri, apalagi pasar internasional. Nah, jadi sekalian, kontribusi PDRB kita sektor kelautan dan perikanan ini terhadap pembangunan ini semakin hari semakin besar. Kita lihat di tahun 2011 kontribusi sektor perikanan ini terhadap PDRB Provinsi Aceh itu baru mencapai 4,55. Namun di tahun 2020 ini sudah mencapai 5,57. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan ini mulai menunjukkan perannya yang semakin besar terhadap perekonomian Aceh. Nah, ke depan kita berharap ini terus bisa kita tingkatkan sehingga sektor kelautan dan perikanan ini juga bisa menjadi mainstream, ya, menjadi penggerak utama dari ekonomi Aceh. Lanjut. Nah, selanjutnya beberapa sektor unggulan kita yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan yang perlu kami sampaikan kepada adik-adik sekalian. Nah, untuk perikanan tangkap adik-adik, ini kita memiliki potensi perikanan yang cukup besar. Saat ini produksi kita itu mencapai 260.000 ton lebih per tahun, di mana potensi yang kita miliki ini sebetulnya juga cukup besar, masih cukup besar. Nah, kita lihat di paparan bahwa kita memiliki 2 perairan, ya, perairan 571 dan 572. Nah, di 571 ini menurut Komnas Kajiskan yang disampaikan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Aceh masih memiliki kuota penangkapan yang bisa dimanfaatkan. Artinya dengan potensi perikanan yang saat ini sudah kita tangkap, Aceh masih memiliki kuota yang bisa ditangkap. Nah, artinya bisa menambah kapal penangkapan. Yaitu kalau di 571 di sana ada ikan pelagis kecil, ada ikan pelagis besar, dan ada ikan demersal. Nah, di demersal misalnya di sana ada 15.145 ton lagi. Ini yang bisa ditangkap oleh
Aceh. Artinya bisa menambah kapal kita di sana. Bisa menambah kapal 15.000 ton lebih. Nah, jadi sebagai perbandingan saja barangkali kepada adik-adik sekalian, itu pelabuhan perikanan Samudra Lampulo yang ada di Banda Aceh, sudah pernah ke sana? Sudah ya. Nah, itu pelabuhan perikanan Kutaraja sekarang namanya, merupakan pelabuhan perikanan samudra, pelabuhan perikanan terbesar di Aceh. Produksi per tahunnya itu mencapai 14.000 ton lebih per tahun. Artinya rata-rata per bulannya sekitar 1.200 ton dan rata-rata per harinya berkisar 60 sampai 70 ton. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kuota yang dimiliki oleh Aceh khusus untuk perikanan demersal misalnya 15.000 ton, ini setara dengan produksi pelabuhan perikanan Samudra Lampulo selama setahun. Nah, artinya apa? Kita masih bisa membuat kapal sebanyak kapal yang saat ini ada di PPS Kutaraja yang jumlahnya 354 unit. Nah, itu untuk perikanan demersal saja. Nah, sedangkan untuk WPP 572 di Samudra Hindia, untuk pelagis kecil juga masih sangat besar potensinya. Itu mencapai 14.000 ton, sedangkan demersalnya juga 12.000 ton. Nah, jadi kalau kita lihat data ini kuota yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk Aceh, setidaknya kita masih bisa membangun kapal 4 kali lipat dari kapal yang saat ini ada di PPS Kutaraja Lampulo. Nah, ini saya kira potensi dan peluang yang cukup besar bagi kita untuk meningkatkan produksi. Nah, di Aceh sendiri saat ini ada 31 pelabuhan perikanan yang masuk di dalam rencana induk pelabuhan perikanan nasional berdasarkan Kepmen 08 tahun 2019, di mana sebagian memang sudah memiliki status, tapi sebagian lagi ini belum ditetapkan kelasnya. Nah, adik-adik sekalian, jumlah nelayan di Aceh ini lumayan banyak, mencapai 76.000 orang lebih. Dan rumah tangga perikanannya mencapai 28.773. Nah, jumlah armada seluruh Aceh itu ada 23.601. Armada ini kalau kita lihat dari sisi jumlah, ini yang paling banyak ada di Aceh Utara. Di Aceh Utara dari sisi jumlah unit ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi gross tonnya, ini kapal-kapal ini, unit penangkapan ini itu lebih banyak di Banda Aceh dan Aceh Timur. Nah, selanjutnya perkembangan jumlah nelayan kita lihat ini relatif stabil sebenarnya nelayan di Aceh. Kalau kita lihat dari tahun 2010 sampai dengan 2019 ini jumlahnya tidak jauh berbeda. Ya. Coba balik deh. Ini jumlah kapal ya, jumlah nelayan. Terus lanjut. Nah, ini jumlah nelayan. Oh, agak kecil ya. Jangan lupa. Nah, ini jumlah nelayan kita enggak berubah signifikan. Artinya ya ada nelayan yang berhenti, berarti ada juga nelayan yang masuk. Nah, dan hampir seluruhnya nelayan kita di Aceh ini masih bersifat tradisional. Nah, dari sisi jumlah kapal ini komposisinya kalau kita lihat masih didominasi oleh perahu tanpa motor dan motor tempel. Nah, ini masih dominan. Artinya armada yang ada di Aceh ini
kapal motornya masih lebih sedikit daripada perahu motor tempel. Nah, ini menunjukkan bahwa memang masih banyak nelayan kita yang dalam melakukan penangkapan ikan masih bersifat tradisional, di mana kapal-kapal di atas 50 GT masih sangat terbatas jumlahnya. Nah, tapi ini sebetulnya ini data statistik yang kita dapatkan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat fakta di lapangan, ini kapal-kapal di atas 50 GT ini juga sudah lumayan banyak sebenarnya jumlahnya. Ya. Hanya saja mungkin ini banyak yang tidak tercatat. Nah, karena di Aceh ini perlu adik-adik ketahui juga bahwa Aceh ini memiliki undang-undang pemerintahan Aceh. Nah, di mana di undang-undang pemerintah Aceh itu Aceh diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin kapal dengan jenis dan ukuran yang tidak terbatas. Hanya saja memang daerah penangkapannya hanya sampai 12 mil. Nah, oleh karena itu undang-undang ini sudah diturunkan dalam bentuk perda ataupun kalau di Aceh kanun namanya. Jadi Aceh bisa menerbitkan izin kapal perikanan sampai dengan 60 GT. Oleh karena itu yang 30 sampai 60 GT ini kelihatannya kurang tercatat di Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga banyak data yang loss ini. Nah, adik-adik sekalian, pelabuhan kita ini tersebar itu di seluruh Aceh. Ada satu pelabuhan perikanan Samudra, satu pelabuhan perikanan Nusantara, dan pelabuhan perikanan Samudra serta pelabuhan perikanan Nusantara ini hanya ada di Aceh yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kalau di luar Aceh, pelabuhan perikanan Samudra dan Nusantara ini semuanya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya potensi kita juga ada di perairan umum daratan. Ini juga tidak bisa kita abaikan bahwa di Aceh ini banyak sekali wilayah sungai, wilayah danau, embung, rawa yang potensi perikanannya juga lumayan menjanjikan. Terutama untuk wilayah-wilayah Aceh yang berada di pedalaman. Nah, jadi kita punya wilayah 11 wilayah sungai, ya kan? Di antaranya ini misalnya Sungai Alas itu berada di hulu Gayo Luas sampai ke Singkil. Jadi dia melewati 4 kabupaten. Nah, di sana juga ada nelayannya. Ada juga nelayannya. Nah, jadi ini nelayan perairan umum daratan namanya. Kemudian Aceh juga memiliki sejumlah danau. Ada kalau yang besar-besar Danau Laut Tawar ini di Aceh Tengah yang luasnya mencapai 5.761 hektar. Kemudian ada Waduk Keliling ini wilayah Aceh Besar. Kemudian Waduk Paya Senara, Danau Bungara, Danau Paris, ya, Danau Anak Laut di Sabang dan beberapa danau lainnya. Ini juga memiliki potensi perikanan yang cukup penting di dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, produksi perikanan perairan umum daratan ini juga lumayan besar. Kalau kita lihat, yaitu mencapai kalau di tahun 2018 itu 5.544 ton. Jadi lumayan tinggi produksi perairan umum daratan kita. Nah, ikan-ikan apa saja yang ada di perairan umum daratan kita? Nah, ini ada beberapa jenis ikan yang paling banyak ditemui di perairan umum daratan di Aceh. Di antaranya yaitu ikan nila, ikan jelawat, belana, ikan semah, tawes, udang.
Ya. Ikan baung ini yang juga cukup terkenal. Ya. Kemudian ikan patin sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya. Juga ada lobster. Nah, lobster ini termasuk di Danau Laut Tawar juga ada lobster tawarnya dan depik. Nah, ini ada yang sebagian menjadi ikan endemik. Artinya endemik tidak terdapat di perairan yang lain. Ya, hanya ada di perairan Aceh. Contohnya misalnya depik. Nah, ikan depik ini tidak ada di tempat lain, hanya ada di Danau Laut Tawar. Nah, kalau bentuknya memang ini ada yang mirip-mirip, ya, ada mirip-mirip. Kalau di Sumatera Utara ini katanya ikan bilih. Ikan bilih ini ada di Danau Singkara. Nah, tapi berbeda spesiesnya. Nah, kemudian nelayan di perairan umum daratan ini kalau kita lihat data juga ternyata cukup banyak. Itu mencapai 11.000 orang lebih yang tersebar di seluruh Aceh. Nah, kemudian untuk perikanan budidaya, Aceh juga masih memiliki potensi yang luar biasa. Nah, baik itu untuk budidaya air laut, air payau, maupun di air tawar. Nah, untuk air payau, Aceh memiliki potensi budidaya 51 hektar lebih. Nah, 51 hektar lebih ini adalah potensi budidaya air payau yang sifatnya mengandalkan pasang surut. Nah, ini lebih banyak berada di sekitar pantai timur yang tersebar mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Jaya. Tapi sebetulnya potensi perikanan budidaya yang tidak mengandalkan pasang surut ini juga lumayan besar. Hampir mencapai 50.000 hektar juga yang tersebar mulai dari timur sampai ke barat. Nah, oleh karena itu sekarang untuk budidaya udang Paname ini lebih banyak sekarang ke arah barat. Nah, pantai barat Aceh. Nah, justru kalau di pantai timur sudah agak kurang. Nah, sudah mulai berpindah ke pantai barat. Artinya teknologi di sini cukup penting keberadaannya. Tidak hanya mengandalkan alam. Kalau pasang surut kan alam, tapi sudah menggunakan teknologi dan untuk budidaya udang Paname ini kebanyakan memang digunakan ataupun dimanfaatkan teknologi budidaya udang intensif. Untuk budidaya laut, nah ini potensi kita cukup besar, tapi ini kelihatannya belum dimanfaatkan secara maksimal. Ini merupakan potensi dan peluang bagi adik-adik sekalian, saya kira. Nah, adik-adik sekalian, untuk perikanan budidaya ini kita memiliki strategi pengembangan dengan membuat klaster-klaster. Karena kita tahu memang untuk budidaya ini ada semacam wabah dulu yang kita kenal dengan virus, ya kan? Ini adalah akibat pola budidaya yang kurang baik, tidak memperhatikan lingkungan, sehingga lingkungan sekitar tambak itu menjadi rusak. Nah, oleh karena itu untuk memperbaiki ini maka perlu pola manajemen budidaya yang baik. Salah satu cara yang digunakan yaitu dengan pola klaster. Artinya ada wilayah-wilayah yang dikelola dengan manajemen terpadu. Dan untuk perikanan budidaya, salah satu persoalan juga yang cukup penting yaitu mengenai benih. Nah, untuk mendapatkan benih yang berkualitas ini menjadi persoalan tersendiri. Nah, memang banyak benih
tapi benihnya nanti ketika kita tebar nggak mau besar. Nah, oleh karena itu dibutuhkan benih yang baik. Oleh karena itu pemerintah Aceh dalam hal ini akan melakukan pembinaan terhadap unit pembenihan rakyat yang tersebar di Aceh agar mereka bisa menciptakan benih-benih yang berkualitas. Nah, karena selama ini banyak juga benih-benih kita ini masih dibawa dari luar Aceh, bahkan dari luar Sumatera. Nah, ini bagaimana caranya benih ini juga bisa kita kita penuhi di Aceh, karena terhadap kebutuhan benih ini juga memiliki skala ekonomi yang lumayan besar. Nah, adik-adik sekalian, jumlah pembudidaya kita juga relatif banyak. Ini kalau kita lihat memang ada penurunan pembudidaya kita. Kalau kita lihat di 2012 ini jumlahnya mencapai 139.000 orang. Nah, di 2019 ini jumlah pembudidaya kita itu hanya 49.077 orang. Ini saya kira fenomena yang perlu kita cermati, ini kan, kenapa pembudidaya kita ini berkurang cukup signifikan. Ini lebih 50% pengurangannya. Nah, ini barangkali ada kaitannya dengan faktor banyaknya tambak-tambak yang terlantar akibat tambak yang tidak bisa dipakai lagi tadi. Nah, kenapa tidak bisa dipakai? Karena mungkin kualitas airnya sudah tidak bagus akibat kesalahan di dalam pemanfaatan ataupun cara budidaya yang dilakukan sebelumnya. Dan produksi untuk perikanan budidaya ini di tahun 2020 ini mencapai 134.000 ton dengan nilai produksi yang lumayan besar, ya. Dan rumah tangga yang terlibat juga cukup banyak di sana. Nah, selanjutnya untuk pengolahan, nah ini menjadi perhatian kita juga saat ini, karena ternyata di pengolahan ini banyak sekali tenaga kerja yang bisa diserap. Nah, jadi ke depan kita berharap bahwa produksi perikanan Aceh ini sedapat mungkin bisa diolah di Aceh. Nah, sehingga nanti memiliki multiplier effect yang bisa dinikmati oleh Aceh sendiri. Nah, sebelumnya ikan-ikan yang ada di Aceh ini langsung dibawa keluar Aceh. Padahal banyak sekali ikan-ikan Aceh ini adalah ikan-ikan kualitas ekspor. Kualitas ekspor. Baik ikan yang hasil penangkapan maupun hasil budidaya seperti udang. Nah, makanya kita mendorong ke depan agar pengolahannya bisa dilakukan di Aceh. Kami saat ini sedang mengupayakan menciptakan iklim investasi yang ramah. Kita berupaya agar para investor mau menginvestasikannya di Aceh, khususnya untuk pengolahan. Dan alhamdulillah saat ini itu di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja Lampulo sudah ada beberapa pabrik yang berdiri. Dan ini beberapa tahun terakhir. Nah, ini cukup besar pengaruhnya di dalam meningkatkan perekonomian. Karena dengan adanya pabrik pengolahan, ya kan, minimal misalnya untuk pembekuan saja itu paling tidak sudah ada proses nilai tambah di sana. Sudah ada nilai tambahnya. Kalau selama ini ikan segar yang dibawa ke Sumatera Utara misalnya, kemudian di sana dibekukan, baru kemudian diekspor, maka Aceh nggak dapat apa-apa. Nah, kalau saat ini sudah ada 5 cold storage yang ada di Banda Aceh saja, dan ini menampung ikan yang cukup banyak. Bahkan
untuk kebutuhan kostorid ini sudah mulai kurang. Nah, sudah mulai kurang. Nah, makanya sekarang kita mendorong bukan hanya membangun pabrik pengolahan, tapi peluang untuk penangkapannya ini juga semakin terbuka dengan harga yang cukup bersaing. Nah, jadi sekarang nggak ada lagi ikan-ikan yang terbuang. Nah, semua ikan sudah tertampung, ya, dan harganya juga lumayan baik. Nah, ini kami dapat informasi dari para nelayan, hampir tidak ada lagi ikan-ikan yang dijual di bawah 10.000 per kilogramnya. Nah, ini saya kira berita cukup baik dan sangat senang para nelayannya. Meskipun memang ini para pengusahanya kadang-kadang sedikit mengeluh juga kalau harga ikannya terlalu mahal, ya kan? Nah, tapi dari sisi nelayan ini sangat menguntungkan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita lihat masih minim sekali memang, ya, masih minim sekali unit pengolahan ikan yang ada di Aceh. Sebagaimana kami sebutkan tadi, baru ada 5. Padahal unit pengolahan ikan yang skala mikro dan kecil itu banyak sekali, banyak sekali. Mulai dari yang pengolahan ikan asin sampai dengan pengolahan ikan kaleng. Nah, ini sudah ada juga produk-produk ikan kaleng, tapi memang masih skala kecil, masih skala kecil. Nah, inilah kita dorong nantinya, mudah-mudahan bisa menjadi skala besar. Nah, salah satu mungkin yang sudah diproduksi oleh pengolah kita di Aceh yaitu ikan kemamah. Nah, jadi adik-adik mudah-mudahan sudah pernah merasakan ikan kemamah kaleng, ya. Ikan kemamah kaleng ini sudah ada. Nah, siapa yang belum pernah nanti kasih tahu saya biar saya kasih nanti kemamah kaleng, ya. Nah, ini siap saji sama seperti ikan sarden, sama seperti sarden. Nah, kemamah sudah ada dalam bentuk kaleng yang juga siap saji. Nah, ini bagi para jemaah haji, orang umrah ini sudah menjadi pilihan. Nah, memang saat ini karena pandemi ini haji dan umrah agak sedikit tertahan, ya. Nah, sehingga mungkin produksi kita ini juga ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai oleh-oleh bagi masyarakat yang berkunjung ke Aceh. Nah, tapi secara pribadi saya juga konsumsi itu kemamah kaleng, cukup enak, ya. Anak-anak juga cukup suka. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adik juga banyak mengkonsumsi ini sehingga mungkin bisa menciptakan pasar yang lebih luas. Nah, dari sisi angka konsumsi ikan ini sebetulnya Aceh mengkonsumsi ikan relatif lebih banyak dari rata-rata orang Indonesia. Nah, mestinya memang kalau kita mengkonsumsi ikan lebih banyak ini tentu nilai gizinya lebih baik. Nah, katanya kalau nilai gizi baik, banyak konsumsi ikan, ini juga bisa menurunkan angka stunting. Tahu stunting, ya? Stunting itu nggak cukup tinggi, ya. Nggak cukup tinggi, ya. Memang faktornya bukan hanya makan ikan, termasuk juga konsumsi kurangnya konsumsi garam bariodium misalnya dan lain-lain. Tapi dari sisi konsumsi ini Aceh sudah di atas rata-rata nasional. Nah, mudah-mudahan ke depan konsumsi ikan Aceh ini bisa seperti Jepang. Nah, kalau Jepang itu sudah di atas 100 kg per orang per tahun. Nah, selanjutnya untuk ekspor. Nah, ekspor produksi ikan Aceh ini semakin hari juga semakin baik, di mana di tahun 2020 nilai ekspor kita itu sudah mencapai 10 juta US dollar. Ya, ini cukup baik saya kira. Ini bisa membantu devisa negara di sini. Ya, jadi jangan terlalu banyak impor, juga ekspor. Dan kebanyakan memang ikan-ikan produksi Aceh ini sangat laku di pasar internasional. Di antaranya yaitu produk tuna tongkol cakalang. Nah,
Nah itu rata-rata untuk ekspor. Dan ini produksinya sangat dominan di Aceh. Nah, jadi dari total produksi ikan kita, tuna tongkol cakalang ini mendominasi, terutama di Selat Malaka dan Samudra Hindia. Dan ternyata cukup diminati, terutama untuk tunanya. Ini orang Jepang kan suka makan tuna, ya kan? Itu tuna Aceh katanya memiliki rasa khas tersendiri gitu. Nah, makanya mereka sangat senang kalau dapat tuna dari Aceh. Ya. Nah ini saya kira peluang bagi kita. Kemudian gurita, gurita ini juga banyak di Aceh dan ini juga sangat diminati di pasar luar negeri, terutama Eropa, Amerika, dan China. Nah, adik-adik sekalian, kita di sektor kelautan dan perikanan ini juga mendapat penugasan di dalam pembinaan petani garam. Jadi petani garam ini kalau di Aceh itu tersebar di 8 kabupaten kota, dengan produksinya mencapai 17.500 ton di tahun 2020. Dan saat ini produksi garam Aceh terbesar itu ada di Biren. Nah ini produksi garam di Aceh ini sedikit unik ini ya. Nah, harganya juga relatif mahal. Beda sekali harga garam Aceh dengan garam Madura. Garam Madura itu murah. Di sana bisa saja hanya 2.000 per kilogram. Atau di saat-saat panen puncak bisa hanya 500 katanya. Yuk, Pak. Tapi kalau garam Aceh ini lumayan tinggi harganya. Nah ini kalau garam Aceh ini kita jual di luar Aceh emang nggak laku nih, terlalu tinggi, harganya terlalu tinggi. Nah tapi uniknya orang Aceh suka makan garam Aceh, terutama digunakan untuk membuat sunti. Tahu sunti dia kan? Nah ini berapa orang yang dari Aceh? Nah, banyak yang dari Aceh ya. Nah untuk sunti. Nah tapi masalahnya garam Aceh ini tidak diberikan yodium, tidak beryodium. Nah ini jadi soal juga karena kalau garam tidak beryodium, nah ini bisa menyebabkan penyakit gondok, penyakit gondok. Nah, dan juga dia tidak berpengaruh terhadap pengentasan stunting tadi. Nah itu, makanya kita harapkan kepada masyarakat agar produksi garam ini juga bisa diberikan yodium sehingga memenuhi standar pangan dan gizi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adik-adik sekalian, ini potensi kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana kita sampaikan di awal tadi bahwa Aceh memiliki 335 pulau. Ini semuanya cukup indah sebetulnya. Cukup indah. Nah, itu di atasnya, di bawahnya itu juga luar biasa. Ya kan? Potensi pariwisata bahari. Itu terumbu karangnya masih sangat baik. Ada di Sabang, ada di Pulau Aceh, ada di Singkil. Nah, bahkan Singkil ini menarik minat dari investor asing, dalam hal ini Uni Emirat Arab. Ini sangat berminat. Nah, ini kita doakan agar investasi Uni Emirat Arab di Singkil bisa berhasil, sehingga ini juga saya kira sangat besar pengaruhnya nanti terhadap pengembangan ekonomi Aceh. Dan dari itu semua tentu pengawasan tidak bisa kita lupakan, ya kan? Jadi jangan sampai pemanfaatan potensi yang ada tadi ini digunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Alat tangkap yang digunakan misalnya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan,
ataupun pemanfaatan pantai yang tidak ramah lingkungan. Mangrove-mangrove habis ditebang. Justru kita sekarang ini menanam mangrove di mana ternyata wisata mangrove ataupun ekowisata katanya ini cukup menarik minat. Nah, saat ini di Aceh selain di Langsa misalnya yang sudah cukup populer, yang agak dekat-dekat dari Banda Aceh yaitu di Aceh Jaya ini juga sudah mulai hidup ekowisata, wisata hutan mangrove. Nah, ini sedang dikembangkan. Ini lahannya juga lumayan, ada yang sudah tinggi pohonnya, ada yang memang masih rendah, dan ada yang baru ditanam. Harapan kita mungkin beberapa tahun ke depan ini juga menjadi tujuan wisata bagi masyarakat. Jadi mangrove ini tidak mesti ditebang untuk bisa kita manfaatkan, tapi dengan dia tetap ada di sana itu juga ternyata memiliki nilai ekonomi yang lebih besar ketimbang kita tebang. Jadi kalau dulu udah banyak kita tebang untuk kita gunakan sebagai arang ataupun lahannya digunakan sebagai tambak, ini mungkin ke depan apalagi fenomena kita ini semakin hari ini semakin butuh oksigen yang baik ya. Nah, jadi pola pikir masyarakat juga sudah mulai berubah. Nah, jadi wisata alam ini menjadi salah satu pilihan dan itu saya kira memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Nah, oleh karena itu kami di Dinas Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan ini juga akan terus mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini, dan kita mengucapkan terima kasih yang sangat besar ini kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan karena di Aceh ditempatkan pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Nah, jadi kalau di Sumatera Utara hanya ada stasiun, ya kan, di Aceh ada pangkalan. Dan ini memang tidak salah karena Aceh ini berada di ujung barat Indonesia, berbatasan dengan negara lain dan potensi pelanggaran oleh nelayan asing ini cukup besar. Oleh karena itu kita sangat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan teman-teman pengawas. Terima kasih ya. Ya, kemudian adik-adik sekalian, ini permasalahan perikanan ini memang cukup banyak ya. Baik itu perikanan tangkap, diantaranya tadi disebutkan bahwa lebih dari 90% kapal ikan atau nelayan kita masih bersifat tradisional. Kemudian ada beberapa jenis ikan yang sudah mulai overfishing, ini menjadi problem. Kemudian juga penangkapan yang menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan. Ini beberapa permasalahan yang saat ini masih timbul di bidang perikanan tangkap. Kemudian ini sedikit penting saya kira mengenai pendapatan nelayan. Nah, mudah-mudahan nampak ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, pendapatan nelayan kalau dari catatan kita yang kita peroleh dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, ini sebetulnya rata-rata pendapatan nelayan kita di tahun 2012 ini hasil penelitian tahun 2012 ini mencapai khusus Aceh ya 1.300.000. Ini rata-rata pendapatan nelayan. Nah, memang kalau kita bandingkan UMR ini masih jauh di bawah UMR. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan standar kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pendapatan pendapatan masyarakat di bawah 800.000 ini dianggap orang miskin, nah, sementara di atas 800.000 bukan lagi miskin, maka sebetulnya nelayan kita ini nggak ada yang miskin. Nah, bahkan kalau kita bandingkan dengan standar World Bank,
Yang dikatakan orang miskin itu adalah orang yang berpendapatan $2 ke bawah per hari. $2 per hari. Nah, ataupun $2 ke bawah. Nah, kalau $2 kalau saat ini katakanlah 14.000 ya $1 ya. Jadi kalau $2 itu berkisar 28.000 ataupun 30.000 lah. Nah, 30.000 kalau kita kalikan 1 bulan, rata-ratanya itu mencapai 900.000. Nah, makanya kalau kita pakai standar Bank Dunia, orang miskin yang memiliki pendapatan $2 ke bawah, maka pendapatan rata-rata nelayan ini di 1.300.000 di tahun 2012 ini sebetulnya nggak ada yang miskin. Nah, kalau kita pakai standar ini. Tapi kenapa dikatakan banyak yang miskin? Nah, ini barangkali faktor budaya juga perlu kita perhatikan, ya kan? Faktor budaya bahwa nelayan boros, ya kan? Kalau petani tambak barangkali tidak terlalu ya. Nah, tapi kalau nelayan ini memang berpikirnya, oh besok dapat lagi. Nah, ini mungkin budaya, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian kita agar nelayan ini bisa sejahtera, tidak lagi dijadikan semacam komoditas politik nanti yang selalu mengatasnamakan petani dan nelayan. Nah, mungkin ya itu saja nih berhubung waktu ya. Nanti adik-adik bisa baca di permasalahan-permasalahan baik di permasalahan di budidaya maupun permasalahan-permasalahan yang ada di pengolahan. Nah, untuk pengolahan ini mungkin sedikit, salah satunya yaitu penerapan rantai dingin yang masih kurang baik. Nah, ini ternyata juga cukup berpengaruh terhadap nilai jual ikan itu. Karena kita di Aceh khususnya di perikanan tangkap ini melakukan penangkapan ikan, kapal-kapalnya itu belum dilengkapi dengan freezer, masih menggunakan palkah biasa di mana para nelayan ke laut membawa es batangan. Nah, sehingga begitu dapat ikan dikasih es, nah kita tahu ikannya enggak sekali dapat, ya kan? Mereka bisa seminggu, bisa 2 minggu di laut. Nah, jadi ikan-ikan yang ditangkap di hari pertama, hari kedua tadi ini sudah hancur di bawah, ya kan? Apalagi gelombang besar kan. Nah, sampai ke darat udah kurang baik kualitasnya. Makanya kita berharap mendorong ini para nelayan kita agar dalam penanganan ikan ini lebih baik dan kita harapkan kapal-kapalnya juga bisa dilengkapi dengan freezer sehingga hasil tangkapan itu bisa langsung beku dan sampai ke darat juga tidak berubah kualitasnya sehingga nilai jualnya juga tidak menurun. Mungkin itu beberapa hal dari kami, mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi kepada kita semua dan barangkali bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, tidak ada sesi tanya jawabnya Pak? Baik. Cek 1. Baik ya. Terima kasih pada Bapak atas materi yang sudah disampaikan kepada kita semua. Untuk itu kita masuk kepada sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Ya. Kami berikan kesempatan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Mahathir dari Bima. Izin moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahathir Muhammad, Taruna Media Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh. Izin bertanya. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa peran pemerintah, khususnya Dinas Perikanan Aceh,
untuk meningkatkan sektor ekonomi di Kelautan dan Perikanan Aceh, dan juga apakah ada bantuan khusus untuk masyarakat yang ekonominya ke bawah dengan profesi nelayan ataupun budidaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, ini ditampung dulu atau ditampung dulu ya? Oke, baik, ke pertanyaan yang kedua. Ya, silakan. Kepada Al-Iswahyuna. Nanti yang ketiga kita minta nanti dari yang dari Zoom ya. Silakan yang dari Zoom menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat yang tersedia. Terima kasih. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin rekan-rekan senat dan adik-adik saya semua. Perkenalkan Pak, nama saya Al-Iswahyuna. Saya berasal dari Aceh Timur, lebih tepatnya di Kecamatan Juluk, Kuta Binjai, di Desa Kuala Gelumpang. Saya adalah seorang anak nelayan. Orang tua saya adalah seorang pengolah ikan dan bapak saya adalah seorang nelayan. Dulunya dalam hal ini Pak, saya dulunya menyuarakan aspirasi saya lewat medsos, yaitu lewat media sosial DKP Aceh. Alhamdulillah, sekarang saya secara langsung Allah pertemukan dengan Kepala Perikanan Acehnya langsung. Bisa tepuk tangan Bapak kita, Dek. Izinkan saya Pak menyuarakan aspirasi nelayan-nelayan kampung saya, terutama aspirasi dari pengolah ikan di kampung saya. Pertama, perihal pengolahan. Pengolahan kami masih menggunakan cara tradisional, Pak, dan memanfaatkan sinar matahari sebagai tempat menjemur dan mengeringkan ikannya. Namun, Pak, dalam hal ini kami di sana sangat kesusahan apabila masuk musim hujan seperti itu. Pernah saya berpikir begini, mungkin bila pemerintah membantu atau membuatkan sebuah ruangan khusus seperti itu untuk mengeringkan ikan tadi dengan cara menggunakan sinar elektrik dengan suhu yang efektif untuk mengeringkan ikan. Nah, untuk ikan segar saja bisa dibuatkan ruangan khusus pendingin seperti itu. Jadi saya pernah berpikir seperti ini, kenapa kita tidak mencoba membuat ruangan khusus pengering ikan juga? Itu bisa digunakan ketika musim hujan khusus seperti itu. Ya, saya lebih ke aspirasi saja seperti itu Pak, tidak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu. Baik ya, menarik pertanyaannya. Kita minta dari kolom chat, apa sudah ada? Dari Zoom? Izin Pak, kalau langsung dari voice-nya bisa Pak? Apa bisa ditampilkan Bapak? Bisa? Oke, baik. Silakan, ini saya tidak melihat siapa yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Akram, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan juga sekaligus alumni dari SPM Ladong. Izin bertanya Pak. Pertama sekali, terima kasih kepada Bapak Kadis Kelautan dan Perikanan dan juga seluruh Bapak yang telah hadir. Jadi pertanyaan saya Pak terkait dengan materi kita ini yaitu semangat entrepreneur milenial di era 4.0 Pak. Nah Pak, menjadi pertanyaan saya ini Pak, kita sudah melihat jauh terkait dengan 4.0 ini yaitu dengan cara efektif dan efisien Pak. Namun realitanya kita lihat sekarang ini dengan kita bilang nasional Pak, di daerah Aceh sendiri kayaknya masih sangat berkurang Pak. Contohnya sendiri Pak, pengalaman saya itu di kapal ikan di pelabuhan perikanan Samudra Lempulo Pak. Dibuka Dek, mohon izin biar suaranya lebih jelas, biar dibuka ya. Ya jadi Pak, sesuai dengan pengalaman saya itu di pelabuhan perikanan Samudra Lempulo itu di bagian kapal ikan ya Pak. Jadi di saat saya praktek di kapal tersebut, keluh kesah para nelayan itu adalah bagaimana kurangnya Pak teknologi yang mereka miliki, mengingat kita sekarang berada di era 4.0, namun hal ini masih sangat kurang Pak. Bisa kita bilang sangat tidak memadai, seperti salah satunya alat yang membantu untuk mendapatkan ikan, yaitu fish finder. Ini mungkin sangat kurang Pak dimiliki oleh para nelayan-nelayan kita di Aceh Pak.
Nah, kemudian yang satu lagi terkait dengan budidaya, Pak. Jadi kita berbicara terkait dengan daerah kita, daerah kepulauan memiliki perairan pantai yang sangat luas, namun hal ini masih menjadi topik pertanyaan kita, Pak. Jadi masyarakat yang berada di sekitar pantai ataupun yang memiliki perairan yang luas ini masih berada di angka kemiskinan, Pak. Padahal mereka memiliki sarana prasarana yang luas, namun hal ini tidak masih kurang ataupun dari pihak pemerintah dalam memberikan peduli terhadap masyarakat yang berada di area tersebut, Pak. Kemudian terkait dengan pengembangannya juga, Pak. Jadi misalkan ada tambak-tambak ataupun penangkaran-penangkaran terkait dengan teknologi-teknologi yang kita lihat di media sosial ataupun di era sekarang ini sudah berkembang luas. Namun hal ini masih sangat kurang kita miliki pada saat ini, Pak. Mungkin ini menjadi hal ataupun keinginan dari kepada kita semua, selaku juga saya pribadi juga adalah alumni di bidang perikanan dan juga ada rekan-rekan lain dari taruna-taruna yang akan menjadi generasi, Pak, di bidang teknologi di bidang perikanan ini, Pak. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu yang meriah buat kita semua. Ya, jadi sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Mahathir Muhammad, yang kedua dari Alex Sajuna, dan ketiga Akram. Mohon izin Bapak kami sampaikan kembali pertanyaan dari Mahathir Muhammad. Ya, pada intinya bagaimana peran sebetulnya, dan apakah ada bantuan khusus Pak bagi pelaku utama, terutama mungkin ini bagi generasi milenial yang akan tamat nanti ini Pak. Mungkin begitu arahnya Pak. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya. Ini saya kira pertanyaan-pertanyaannya cukup bagus ya. Yang pertama dari siapa tadi, Muhammad ya. Nah, ini terkait dengan bantuan. Nah, saat ini hampir sebagian besar anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan itu ini kita kita alokasikan untuk membantu masyarakat. Baik itu di perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Nah, memang di 3 tahun terakhir ini lebih banyak di budidaya. Baik itu bantuan benih, bantuan pupuk, bantuan pakan, ya, termasuk sarananya. Nah, sarananya diantaranya ini teknologi bioplog misalnya. Nah, ini kan bioplog ini merupakan salah satu teknologi budidaya yang baru ya. Nah, ini ada kaitan mungkin yang pertanyaan teman dari Akram tadi dari UNWA. Jadi teknologi budidaya bioplog ini menjadi salah satu menjadi salah satu alternatif di dalam melakukan budidaya. Nah, jadi lebih mudah penanganannya, baik dari sisi manajemen airnya misalnya kan, sehingga kita bisa mengelola dengan lebih mudah. Nah, jadi banyak sekali ini, dan memang kita bekerjanya untuk masyarakat, dan ini tersebar di seluruh Aceh. Nah, banyak sekali bantuan-bantuan. Kemudian untuk Ali Suhendra ya. Al Iswahyuna Pak. Oh, Ali Suhendra. Yeah. Dari Aceh Timur. Nah, ini terima kasih. Nah, inilah tadi memang salah satunya memang pengolah kita ini juga masih menggunakan teknologi tradisional. Nah, jadi sebetulnya teknologi untuk pengeringan ini sudah banyak dilakukan. Nah, bahkan sudah banyak juga penelitian-penelitian, baik penelitian dari teman-teman kampus, ya, dan juga sudah dibagikan ke masyarakat. Memang ini belum ada yang skala besar, masih skalanya skala kecil, nah, kan? Belum ada yang besar. Nah,
kita di Dinas Kelautan dan Perikanan ini memfokuskan kepada pengolah ini, para pengolah ini, agar mereka bisa memenuhi standar yang kita sebut SKP, ya, SKP, yaitu sertifikat kelayakan pengolahan. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan ini, itu harus menggunakan cara-cara yang memang higienis. Nah, karena kan produk kita ini adalah produk pangan. Jadi produk pangan ini tidak bisa diproduksi dengan sembarangan. Nah, mulai dari proses awal sampai dengan proses packingnya, ini harus benar-benar higienis ya. Nah, makanya proses ini yang perlu kita sertifikasi. Jadi tidak hanya sekedar pengeringannya, sampai dengan proses akhir ini harus benar-benar aman produk itu untuk dikonsumsi. Nah, jadi fokus kita banyak ke sana, dan salah satu faktor yang paling besar sebetulnya kenapa produk-produk kita ini tidak higienis, itu masih banyak memang pengolah-pengolah kita ini yang mengolah produk-produknya di rumah tempat tinggal. Ya. Mestinya pengolahan ini terpisah dari tempat tinggal. Nah, tempat tinggal yang mengolah. Kan? Misalnya kalaupun dia berdekatan, yang paling tidak bersebelahan lah. Yang penting berbeda. Tempat untuk mengolah ikan dengan tempat kita tinggal itu berbeda. Nah, ini salah satu faktor yang cukup penting saya kira agar standar pangan kita itu bisa terpenuhi. Apalagi kalau kita ingin produk kita ini bisa memasuki pasar yang modern. Nah, tentu ini akan ditanyakan nanti, ya kan, SKP-nya, sertifikat kelayakan pengolahannya, dan juga sertifikat halal. Nah, biasanya kalau SKP-nya sudah ada, untuk mendapatkan sertifikat halal itu lebih mudah, ya, dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, karena tidak jauh berbeda kriteria-kriterianya. Nah, maka kita fokus untuk mendapatkan sertifikat kelayakan pengolahan, kemudian selanjutnya sertifikat halalnya. Nah, paling tidak dengan dua sertifikat ini, itu produk kita itu alhamdulillah dan insya Allah ini bisa kita bawa kemanapun, ya kan? Nah, sudah aman untuk konsumsi paling tidak. Nah, tapi kalau untuk izin edar lain lagi kan. Nah, izin edar nanti dari BP POM, dari perindustrian, ini soal lain. Tapi paling tidak dari sisi keamanan pangan, ya, kalau sudah ada SKP dan sertifikat halalnya, nah ini sudah bisa kita pasarkan. Tapi kalau untuk ekspor, nah ini perlu tambahan lagi, ya, harus ada HACCP-nya, HACCP, ya. Nah ini standarnya lebih ketat lagi tentu. Nah, untuk ekspor. Nah, ini kita dorong ke sana. Jadi sebetulnya apapun teknologi yang kita gunakan, yang penting bisa memenuhi standar ini tadi. Ya, untuk sertifikat kelayakan pengolahan dan sertifikat halal serta HACCP-nya. Nah, itu dia yang menjadi substansinya. Mungkin begitu deh ya. Nah, untuk ada dari Akram Muha ya. Dari Muha. Nah, untuk mendapatkan teknologi agar memudahkan mendapatkan ikan di laut. Ya. Nah, ini teknologi ini sebetulnya bukan teknologi baru. Sudah banyak teknologi bagaimana agar kita bisa mendapatkan ikan di laut. Ya. Bahkan dulu kita dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah pernah membagikan setiap minggu di mana kira-kira potensi-potensi penangkapan ikan di tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, itu sudah ada. Misalnya 1 minggu ke depan ini potensi ikan ada di mana. Nah, itu menggunakan teknologi penginderaan jauh. Nah, hanya saja ini kebanyakan memang nelayan kita tidak melaporkan hasilnya. Jadi nelayan tidak melaporkan hasilnya.
apakah mereka ada mendapatkan ikan di situ atau tidak. Nah ini kadang-kadang nelayan kita kan kalau banyak ikan itu jadi rahasia dia, ya kan? Jadi rahasia, nggak mau dikasih tahu sama orang lain. Nah makanya kesulitan juga kita untuk mengupdate apakah teknologi ini benar-benar bermanfaat atau tidak, ya kan? Nah ini yang menjadikan kurang efektif. Mestinya kalau ada feedback dari para nelayan, oh ternyata nih Pak, peta yang Bapak bagikan yang ada ikan tuh di daerah sini, atau enggak ada ikannya misalnya kan, nah itu kan luas wilayahnya. Nah itu bisa memperbaiki metodologi kan, metodologi di dalam menentukan agar hasil prediksinya semakin lama semakin akurat. Nah, salah satu mungkin yang saat ini banyak digunakan oleh nelayan kita adalah fish finder. Nah, fish finder. Nah, fish finder ini itu pun oleh nelayan kita lebih banyak digunakan ketika mereka melihat ikan di rumpun-rumpunnya. Nah, bukan untuk mencari, tapi melihat ikan di rumpunnya, apakah ada ikan di rumpun yang mereka tebar. Ya. Dan juga untuk mendapatkan posisi. Nah, mendapatkan posisi di mana ikan-ikan yang banyak mereka dapatkan. Nah, jadi betul kayak Akram tadi bilang, memang sebagian nakoda ataupun pawang namanya kalau di Aceh ini, itu begitu mereka dapat ikan banyak di suatu lokasi, nah itu pasti dia udah catat. Pawangnya itu atau nakodanya pasti catat itu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Dia ambil selembar kertas rokok, ya kan? Nah, itu langsung catat di kertas rokok kadang-kadang. Koordinatnya, koordinat sekian, lintang sekian, bujur sekian. Begitu catat, lipat, masuk kantong, masuk dompet, ya kan? Nah, orang nggak tahu. Nah dia udah ingat itu tanggal sekian, bulan sekian, ya kan? Di tahun depan itu kemungkinan akan balik ke situ lagi, akan kembali ke situ lagi. Nah ini kan dia nggak bilang ke semua orang, ya kan? Itu menjadi rahasia dia pribadi. Nah ini memang cara-cara seperti ini masih cara-cara dari nelayan tradisional, ya kan? Tapi untuk mendapatkan posisinya itu kan tentu butuh alat. Nah saat ini saya kira sudah canggih, jangankan fish finder, HP pun sudah bisa digunakan untuk mendapatkan posisi di mana kita menangkap ikan. Jadi kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat untuk penggunaan fish finder ini bukan hanya mencari ikan sebenarnya, ya kan? Tapi juga kita harapkan nih para nelayan bisa memanfaatkan fish finder di mana di sana ada posisi koordinatnya untuk mengetahui apakah mereka masih berada di perairan Indonesia atau sudah melewati batas. Jangan sampai menangkap ikan sudah melewati batas perairan Indonesia. Nah, ini menjadi penting karena kalau sudah melewati batas perairan Indonesia, ini berpotensi ditangkap oleh pihak berwajib di luar negeri, yang memiliki perairan. Dan ini sudah banyak contohnya, nelayan kita ditangkap di India, nelayan kita ditangkap di Thailand, nelayan kita ditangkap di Vietnam. Nah, kalau sudah ditangkap, ya sudah rumit urusannya, ya kan? Tidak mudah untuk memulangkan nelayan kita yang tertangkap di luar negeri. Demikian juga kalau ada nelayan asing yang tertangkap di dalam negeri, nah kita juga akan memperlakukan hal yang sama. Artinya tidak begitu saja kita pulangkan. Tentu akan diproses hukum. Jadi nelayan kita yang ditangkap di luar negeri juga diproses hukum, nelayan asing yang tertangkap di Indonesia juga itu diproses secara hukum. Nah ini memang kadang-kadang bagi keluarganya ya tentu sedih ya, kehilangan. Makanya kita minta nih kepada para nelayan agar memanfaatkan juga teknologi ini untuk mengetahui posisinya. Apakah mereka masih berada di perairan Indonesia atau sudah melewati, ya kan? Karena capek. Ini Kementerian Luar Negeri untuk Aceh khususnya berulang-ulang ini sudah jalannya.
Bahkan sekarang pun masih ada nelayan kita sebanyak 23 orang nih ditahan di Thailand. Nah, itu dari Aceh Timur juga nih yang banyak. Nah, dan saya heran juga yang paling banyak melewati batas ini dari Aceh Timur kelihatannya, ya kan? Nah, mungkin ya karena nelayan kita di sana mungkin cukup berani ya. Nah, berani, padahal ini potensi sumber daya ikan kita yang ada di perairan Indonesia juga masih cukup banyak. Nah, selanjutnya terhadap ya masyarakat miskin. Nah, jadi hasil penelitian memang mengatakan bahwa masyarakat pesisir ini masih dominan merupakan masyarakat yang miskin. Ya. Tapi di pesisir ini kan berbagai macam profesi dia. Nah, termasuk memang di sana nelayan, ya, pembudidaya. Nah, ini kan nelayan seperti tadi kita sebutkan, untuk menjadi nelayan ini tidak butuh keahlian tertentu. Ya, apalagi nelayan tradisional. Dan biasanya nelayan-nelayan yang tradisional ini itu menjadikan profesi nelayan sebagai profesi terakhir ketika tidak dapat lagi profesi lain yang ada di darat. Nah, ini makanya nelayan yang sudah berhasil nggak mau lagi dia ke laut. Ya, yang sudah punya kapal nggak mau lagi ke laut, sudah jadi tuki dia. Nah, jadi orang-orang yang nggak ada kerjaan menjadi nelayan. Ya, inilah seringkali memang sering disebut-sebut nelayan selalu miskin. Memang ya nggak ada pekerjaan lain lagi di darat, mungkin akhirnya menjadi nelayan. Ya. Nah, namun demikian mungkin ke depan ini pemerintah juga berpikir bagaimana membuat standar bahwa nelayan ini juga jangan dijadikan semacam komoditi saja. Oleh karena itu ke depan sebenarnya harus ada perjanjian kerja laut. Nah, seperti juga di kapal-kapal komersil, ini di nelayan juga harus ada. Nah, memang tidak mudah, tapi terus diupayakan, karena salah satu kesulitannya kan banyak sekali yang menjadi profesi nelayan, terutama yang tradisional, ini tidak berpendidikan, sehingga mungkin butuh formula khusus bagaimana membuat perjanjian kerja laut, kan, antara pemilik kapal dengan nelayannya. Jadi itu menjadi PR kita, Mas. Mungkin itu saya kira, Mas. Baik ya, cukup banyak yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini. Tapi sebelum kita berakhir sesi pertama, izinkan Pak saya menyampaikan salam hangat Pak dari Bapak Yose Rizal. Kebetulan beliau adalah teman S2 Bapak dulu waktu di PP Pak. Jadi sampaikan salam kepada Bapak. Oke, baik Pak. Begitulah akhir daripada sesi kita yang pertama. Setelah ini kita akan lanjut kepada sesi selanjutnya, sesi kedua. Ya, ini akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono dengan topik ya ini kiat-kiat menghasilkan ide bisnis kelautan dan perikanan. Tapi sebelumnya kami mohon konfirmasi dahulu, apakah Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono sudah ready atau bagaimana? Ya, selamat siang. Baik, selamat siang Bapak. Ya, suara saya terdengar, Bapak? Siap, terdengar Pak, jelas sekali Pak di sini. Baik. Baik, terima kasih sudah bergabung di ruangan link Zoom ini. Sebelumnya saya perkenalkan Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono atau akrab dipanggilkan Pak Klik, merupakan Lecturer and Research in Entrepreneurship and Social Entrepreneurship. Ya, jadi seorang dosen dan seorang peneliti juga. Kemudian pengalaman kerjanya yaitu sebagai dosen Universitas Prasetya Mulia mulai Januari hingga sekarang. Kemudian sebagai business mentor juga mulai bulan Januari 2014 hingga sekarang. Seorang reviewer juga di National Accreditation Journal Januari 2018 hingga sekarang. Kemudian sebagai senior advisor Enviro Strategic Indonesia tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian juga sebagai National Facilitator Developing Inclusive and Creative Economy by British Council tahun 2014 hingga tahun 2020.
Mungkin perkenalan singkat dari kami terkait dengan pemateri yang kedua, Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono atau Bapak Kelik, panggilan akrabnya. Kami minta Bapak untuk menyampaikan materi selama 45 menit pemaparannya Pak, dilanjutkan tanya jawab selama 15 menit. Kepada Bapak Muhammad Setiawan Kusmulyono, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ridwan sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk bapak-bapak narasumber yang lain. Ada Bapak Kepala Dinas, ada juga Mas Aslan, founder dan CEO Gumugu, dan Bapak Ibu pimpinan di Politeknik KP Aceh yang sebelumnya SUPM Ladong begitu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi di sini dengan topik yang cukup menantang ini, kiat-kiat berbisnis di bidang kelautan dan perikanan. Nah, untuk tidak berlama-lama, saya mohon izin untuk bisa share screen Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini. Baik, semoga sudah tampak. Apakah sudah tampak? Sudah, baik. Mohon izin, saya coba berbagi. Pada hari ini saya coba sharing mungkin tidak terlalu panjang, lebih kepada bagaimana bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman semua yang ada di ruang Zoom ini maupun yang hadir langsung di Politeknik KP Aceh tentang ide bisnis di bidang kelautan dan perikanan. Karena kebetulan juga dalam 3 tahun terakhir saya membantu Pusdik KP dan juga beberapa politeknik lain untuk penjurian maupun pembimbingan usaha-usaha di bidang kelautan dan perikanan dari para taruna maupun siswa. Baik, tadi sudah disampaikan, ini adalah profil saya, tadi sudah disampaikan. Saya selain di pengajaran tadi juga sudah diinformasikan. Saya punya mata kuliah yang unik juga, mungkin teman-teman di sini kalau nanti mau belajar, saya juga fokus penelitiannya di kopi, tentang kopi. Nah, di Aceh kan luar biasa nih, ada Gayo di Aceh. Kalau kemarin saya lebih banyak di Jawa Tengah, di Gunung Sindoro dan Sumbing, sama-sama punya indikasi geografis. Jadi kalau nanti bisa berkolaborasi di bidang kelautan dan perikanan dan juga kopinya, ini kita belum pernah ketemu nih, ada produk kopi yang kemudian dikombinasikan dengan produk kelautan dan perikanan. Siapa tahu nih di Politeknik KP Aceh ada produk-produk yang mungkin bisa berkembang, mungkin ada kopi dan rumput laut dan apa, mungkin bisa dikembangkan begitu ya. Ini sekilas saja. Lalu agenda hari ini kira-kira dalam sharing yang singkat ini saya lebih ingin menggambarkan. Saya tidak ingin terlalu teknis banget tentang ide bisnis. Nanti saya akan gambarkan di belakang. Tapi saya ingin memberikan semacam wawasan sedikit begitu kepada teman-teman yang ada di sini tentang masa depan. Begitu, dan gimana ya teman-teman ini nanti bisa berperan di masa depan lewat wirausaha. Nah, gimana cara berperannya? Tentunya dengan ide bisnis. Nah, ini jadi saya mencoba memberikan gambaran karena kita teman-teman sekarang kalau teman-teman masih ngobrol tentang 3G, 4G begitu ya, tentang telekomunikasi, saat ini sudah banyak handphone yang dijual dengan fasilitasnya itu 5G gitu ya. Kadang misalkan saya pun aja masih pakai 3G tapi sekarang sudah 5G. Jadi secepat itu teknologi. Sudah mulai ada yang berwisata ke luar angkasa. Nah, kita aja mau berwisata ke Bali atau ke luar negeri aja masih pikir-pikir, tapi sekarang sudah berkembang wisata ke luar angkasa. Jadi kita nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, mungkin juga teman-teman harus mulai memahami situasi yang menantang nih di masa depan, ada tentang cryptocurrency, mata uang baru. Ya, yang di Indonesia masih diawasi secara ketat begitu ya, karena belum stabil. Tapi teman-teman juga perlu tahu tentang itu dan gimana cara menyikapinya sebagai seorang siswa maupun taruna di Politeknik KP Aceh begitu, yang nantinya bisa membawa manfaat kepada diri sendiri maupun lingkungan yang ada di Nanggro Aceh Darussalam ini begitu ya. Nah, kita mulai saja. Kalau ditanya masa depan, ini saya pernah riset sederhana teman-teman semua di sini, ketika ditanya masa depan apa sih yang dipikirin begitu ya. Kalau ditanya masa depan tuh gimana sih? Jawabannya unik-unik. Ya, tapi rata-rata wah nggak pasti, Mas. Jadi masa depan tuh nggak pasti. Gitu, nggak berani meramal lah gitu ya. Takut, masa depan tuh takut karena masa depan berarti perubahan. Ada yang berubah. Saya enakan di sini deh, begitu ya. Udah enakan seperti ini aja, nggak usah berubah-ubah gitu. Karena jadinya menakutkan masa depan. Dan intinya ketika masa depan ada, buat yang optimis ini menjanjikan perubahan. Tapi kemudian kata kuncinya
kapan waktu yang bisa disebut sebagai masa depan? Kapan sih masa depan? Apakah besok? Apakah 1 jam lagi itu masa depan? Atau masih 10 tahun lagi yang dibilang masa depan? Nah, saya meminjam istilah dari World Economic Forum, teman-teman. Kapan sih dibilang masa depan tuh hadir? Sekarang mungkin teman-teman perlu saya informasikan bahwa kita di tahun ini mulai tanggal 1 Desember kita menjadi presidensi KTT G20. Ya, jadi 20 negara dengan pendapatan terbesar di dunia. Dan sekarang sudah mulai sampai 1 tahun ke depan dipusatkan di Bali. Ini artinya apa? Kita bisa menjadi pusat pertumbuhan di dunia. Nah, ketika kita kembalikan ke masa depan, kapan disebut masa depan gitu ya? Ini ada beberapa informasi. Jadi kalau World Economic Forum, salah satu forum ekonomi dunia yang paling bereputasi begitu, bilang bahwa masa depan itu nanti kalau kita pakai baju terkoneksi sama internet, apa-apa sudah robot. Nanti mungkin saja nelayan itu robot, wah kita nggak kebayang tuh. Jadi nanti nelayan aslinya tuh di rumah pakai remote gitu ya. Kalau drone di udara, nih kapalnya di darat itu. Orangnya di darat, kapalnya yang muter cari ikan. Jadi kalau ada badai pun nggak takut, yang rusak robotnya paling. Tapi nelayannya selamat. Kita kan nggak kebayang sama hal itu. Nah, kapan itu hadir? Ternyata indikatornya adalah adanya teknologi, teman-teman. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan buat kita. Masih banyak yang belum mampu kita adaptasi teknologinya, terutama di bisnis-bisnis yang dijalankan oleh taruna. Rata-rata memang sudah ada teknologi, tapi masih teknologi yang tepat guna gitu ya. Walaupun memang itu bagus, tapi ke depan kita perlu mempertimbangkan ini. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, apakah yakin hanya tentang teknologi saja begitu? Yang kita perlu kuatkan nih teman-teman ya, teknologi itu sebenarnya alat atau cara. Kita harus yakin dulu bahwa teknologi itu alat atau cara yang mempermudah kerja kita. Jadi jangan kita tuhankan begitu ya, tapi ini alat yang membantu mempermudah pekerjaan kita. Nah, jadi yang kita harus kuatkan adalah teman-teman ini harus mampu memanfaatkan teknologi supaya pekerjaan kita di masa depan menjadi lebih mudah. Nah, berarti kalau bisa, ide-ide yang nanti ingin ditampilkan, baik itu ide di bidang budidaya, ide di bidang penangkapan, ide di bidang yang lain-lain, pengolahan, ini kalau bisa mulai ada unsur teknologinya. Bolehlah kita masih pakai bubu, masih pakai jaring apa, tapi gimana ada teknologinya di situ? Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas juga sudah mulai banyak teknologi. Nah itu bisa nggak itu kita terapkan kecil-kecil mulai dari ide-ide yang sederhana? Jadinya akan luar biasa sekali. Tapi kata kuncinya kita tidak menuhankan teknologi, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan ini untuk kebaikan kita di masa depan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah siap belum? Karena ketika nanti kita berbicara teknologi, teman-teman semua, akan banyak profesi yang menghilang. Akan banyak sekali pekerjaan yang sudah tidak cukup lagi. Sudah tidak ada lagi. Nanti mungkin nggak ada kasir, nggak ada macam-macam karena semuanya sudah ada teknologi. Nah, sudah siap belum? Teman-teman taruna di sini yang bidangnya vokasi, yang sangat kita mengandalkan keterampilan, sudah siap belum? Nah, makanya teman-teman tuh sejak 2017 sudah mulai ada desain kurikulum yang mengembangkan kewirausahaan untuk teman-teman vokasi. Tujuannya sederhana, teman-teman punya keterampilan teknis, teman-teman juga punya keterampilan manajerial, inovasi, supaya kalau ada sesuatu di masa depan, teman-teman bisa berubah dengan cepat. Nah, yang dibutuhkan apa nih jadinya? Biar ke depannya kita tuh bisa selamat dan kita bisa beradaptasi. Jadi, kalau ditanya keterampilan apa, teman-teman pasti sudah punya yang keren-keren lah. Cuman ada namanya level. Level keterampilan mana yang harus dikuasai begitu ya. Ini ada beberapa level. Kita fokus di kata-kata besarnya aja teman-teman. Nah, yang mana yang akan selamat di masa depan? Yang akan selamat di masa depan adalah yang punya namanya higher cognitive skill. Apa sih keterampilan kognitif itu? Kita fokus di sini. Yang akan keren-keren itu adalah kalau kita bisa berbuat sesuatu sampai di level create. Ini level apa sih Mas sebenarnya begitu ya, pertanyaan sederhana. Ini sebenarnya adalah level pemahaman belajar teman-teman. Kalau kita masih SD, kita belajarnya itu cuma di remember, mengingat.
Makanya tujuan pembelajaran adalah mengingat ini, mengingat itu gitu ya. Lalu naik, nanti ditingkatkan ke pemahaman. Ya, pemahaman. Atau yang berikutnya nanti ditingkatkan lagi, aplikasi. Aplikasi itu berarti ada sesuatu, kita belajar ilmunya, kita coba terapkan. Tapi itu masih kecil. Kalau seperti itu di masa depan kita akan kalah. Maka teman-teman sekarang seharusnya ada di level analyze dan apply, begitu ya. Dan kita harus kuatkan lagi supaya kita mampu create and evaluate. Makanya teman-teman diajak untuk bikin proyek bisnis. Alasannya apa? Supaya teman-teman dilatih kemampuan kreasinya. Kita harus berkarya, membuat sesuatu. Gitu. Maka kita harus ambil yang paling tinggi. Nah inilah alasannya. Kalau kita mau selamat di masa depan, kita bisa beradaptasi dengan teknologi, syaratnya kita punya keterampilan ini. Nah, terus gimana? Wah, berarti saya harus belajar lebih nih Mas tentang teknologi dari yang saya pelajari sementara ini di sekolah atau di kampus. Nah, benar seperti itu, tapi kata kuncinya begini teman-teman, kita nantinya jangan hanya jadi operator saja. Ya kalau teman-teman ingat film ini gitu ya, kita harus bisa memberikan solusi, jangan hanya jadi operator. Operator itu apa? Sudah ada mesinnya, sudah ada alatnya, kita tinggal pakai. Ya nggak apa-apa di awal, tapi jangan ke depannya seperti itu. Kita harus bisa lebih begitu teman-teman. Ya, artinya kita jangan cuman mengejar profesinya. Wah, saya pengen menjadi kapten kapal. Bukan profesi kapten kapal yang kita kejar, tapi dengan saya menjadi kapten kapal, saya ingin berbuat apa sih? Kita fokus kepada peranan. Gimana kita bisa berperan begitu. Ya. Jadi peran adalah bagaimana cara kita bisa berkontribusi lebih terhadap bidang yang kita miliki, keterampilan yang kita punya. Jadi teman-teman nanti belajar ide bisnis itu supaya bisa berkontribusi. Bukan hanya pengen jadi apa, tapi saya bisa kasih apa. Ya, jadi sebelum saya membahas teknis tentang ide, saya mau coba kasih gambaran teman-teman tuh seperti ini. Nanti jangan cuma jadi operator, tapi kita bisa menjadi kontributor bagi ekonomi di keluarga maupun di ekonomi di daerah kita, terutama misalkan di Nanggro, Aceh, Darussalam. Nah, apa sih contoh bedanya profesi dan peran begitu ya? Gampangnya gini, kalau teman-teman misalkan mau jadi IT, wah saya pengen menjadi IT spesialis dan macam-macam. Sekarang teman-teman, buat yang nggak bisa ngedesain aja sudah ada namanya Canva. Gratis. Saya nggak bisa desain, tapi saya bisa bikin desain bagus. Cuman comot-comot doang. Kenapa? Ada Canva. Saya nggak perlu download. Saya tinggal buka aja websitenya Canva. Ya tinggal kalau mau lebih bagusan, saya bayar aja. Lebih murah daripada saya bayar IT desain spesialis. Kedepannya gimana? Nanti IT yang jago-jago itu, kalau Canva udah makin berkembang, karena siapapun bisa desain. Kemudian, contoh lagi yang lain menarik, mungkin teman-teman sudah pada kenal namanya Tesla ya. Nah, saya coba tulis dulu. Tesla, kenal pasti. Ini mobil listrik. Begitu ya. Nah, teman-teman ternyata mungkin nggak ada yang kenal orang ini nih. Ada yang kenal nggak ini berdua? Saya mau tanya dulu nih, mungkin yang di rumah, ada yang kenal nggak nih dua orang ini? Sorry, bukan di rumah, di Zoom atau apa gitu, silahkan tulis di chat kalau ada yang kenal nih. Ya. Ini jarang kesorot teman-teman. Padahal kalau ditanya siapa pendiri Tesla, itu kedua orang ini teman-teman. Inilah pendiri Tesla. Satu namanya Martin Eberhard, satu lagi namanya Mark Tarpenning. Dua-duanya engineer, insinyur lah begitu ya. Dua-duanya pendiri Tesla. Jadi pendiri Tesla itu bukan Elon Musk. Elon Musk itu pendiri namanya PayPal, kalau teman-teman tahu, sekarang kalau mau bayar ke luar negeri gitu ya, rekening bersama itu namanya PayPal. Itulah yang didirikan pertama kali sama Elon Musk, dapat uang banyak. Baru di suatu waktu ada acara, dua orang ini, Martin dan Mark ini ketemu dengan Elon Musk, diajakin gabung ke Tesla. Jadilah dia bosnya Tesla. Nah, artinya apa? Elon Musk apakah insinyur? Betul sekali, Elon Musk itu insinyur. Tetapi dia tidak hanya insinyur. Mimpinya besar sekali teman-teman. Dia pengen bikin namanya, kalau teman-teman tahu, kalau di kita tuh kan selalu bilang Indonesia itu ujung-ujungnya adalah dari Sabang, begitu ya, sampai Merauke. Itu cukup jauh, naik pesawat tuh lebih dari 6 jam. Nah, kalau di Amerika itu dari Los Angeles di sebelah barat,
dan New York di sebelah timur itu juga 7-8 jam, sama seperti Indonesia. Nah, dia mau bikin, cuman bedanya mereka satu daratan gitu ya. Si Elon Musk ini mau bikin jalur namanya Hyperloop yang mungkin 2 jam, 3 jam aja bisa sampai sejauh itu. Jadi pandangannya luas. Dan bayangkan teman-teman, Tesla sekarang lakunya luar biasa. Jadi kata kuncinya adalah tidak hanya jadi insinyur. Gitu. Dia juga CEO, investor, engineer, dan entrepreneur. Jadi entrepreneur itu penting. Nah, teman-teman seharusnya bisa sangat berbahagia belajar teknis dengan baik di Politeknik KP Aceh, ya, menjadi seorang, mungkin kalau dulu namanya insinyur begitu ya, menjadi seorang ahli vokasi yang keren, tapi juga dibekali kemampuan wirausaha, dan harusnya nanti muncul Elon Musk lain dari Politeknik Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Amin begitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu sekarang orang terkaya di dunia nomor 1 ya Elon Musk ini. Walaupun sekarang teman-teman bilang dia penuh kontroversi, ya seperti itulah orang kaya, ya. Tapi dia bisa berbuat lebih. Nah, jadinya apa kira-kira? Bekal apa dong? Gitu ya. Kira-kira kalau saya Mas sebagai taruna, bekal apa yang bisa dibutuhkan supaya saya bisa berperan menjadi seorang wirausaha seperti Elon Musk di masa depan? Kata kuncinya sederhana sekali teman-teman, saya nggak mau bahas yang sangat teoritis, kata kuncinya cuman sederhana, yaitu kreativitas. Apa sih kreativitas? Mengubah masalah menjadi peluang. Udah paling sederhana begitu. Dan ini spektrumnya. Ya, jadi mulai dari invensi, kita mungkin nggak main di invensi teman-teman. Invensi itu hanya ada di laboratorium yang mahal-mahal. Jarang sekali sesuatu ada yang baru di dunia sekarang. Tapi kita mainnya di 2, inovasi dan imitasi. Imitasi tidak masalah, selama lebih bagus daripada yang sebelumnya. Makanya sering ada teori kalau teman-teman ketemu trainer bisnis atau pengusaha yang sharing bisnis, selalu ada yang bilang konsepnya namanya ATM. Ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan berhenti di AT. Kalau AT, amati, tiru. Nah, itu salah. Amati, tiru, modifikasi. Inilah imitasi sebenarnya. Boleh-boleh aja, karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru lagi di dunia ini. Ya, bahasanya sih seperti itu. Di langit ini, di bawah langit ini tidak akan ada lagi sesuatu yang muncul baru. Pasti semuanya adalah gabungan-gabungan. Nah, pertanyaan sederhananya, teman-teman taruna yang ada di sini sudah kreatif belum? Ya, nah saya mau iseng nih, silahkan kalau nanti ada yang mau jawab boleh, nanti kalau kejawab saya ada souvenir deh, nanti saya ngobrol dengan moderator atau dengan Pak Nazarudin, nanti bisa saya kirimkan. Kalau yang nebaknya benar, saya ada tes dulu nih, baik yang ada di virtual maupun nanti tunjuk tangan aja boleh, nanti dibantu sama Mas moderator begitu ya. Saya punya tes kreativitas, sederhana. Jadi begini teman-teman, nah ada tugas nih, tugasnya sederhana sekali. Jadi saya punya 3 urutan angka. Ada 3, 6, dan 9. Tugasnya cuman 2, jadi harus jawab 2 benar. Benar pertama harus dijawab. Pertanyaan pertamanya adalah, tentukan setelah 3, 6, dan 9, 3 angka berikutnya berapa? Ini ya, setelah 3, 6, dan 9, 3 angka berikutnya berapa? Lalu 6 angka tersebut yang sudah disebutkan sama teman-teman, itu polanya apa? Ya, silahkan. Kalau ada yang mau sukarela untuk menjawab, monggo. Ini kalau saya live langsung mungkin datang gitu lebih enak lagi, tapi kalau karena situasi tidak memungkinkan, silakan. Kalau nanti ada yang mau jawab, bisa tunjuk tangan, nanti dibantu sama Mas moderator, atau di ruang virtual nih, saya coba lihat ada yang sudah ngasih jawaban. Baik, di sini ada tidak? Ayo silakan. Diangkat tangan. Hadiahnya souvenir, saya berikan buku dari saya. Baik, sudah ada nih. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Silakan, boleh, silakan. Sebutkan nama dan 3 angka berikutnya apa, ya, silakan. Polanya apa. Berdiri, Dek. Silakan. Ya, ini sebutkan namanya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Wahyudin, asal Medan, Sumatera Utara, asal kampus Politeknik KP Aceh. Baik, terima kasih sebelumnya pada Bapak Kelly Kusmulyono. Izin saya ingin menjawab tes kreativitas ini. Kalau dari logika saya,
pertanyaan pertama yaitu tentukan 3 urutan angka berikutnya. Jawaban saya adalah 12, 15, dan 18. 12, 15, 18. Betul. Siap. Sekarang polanya apa? Harus ya. Dan untuk jawaban yang kedua, menurut saya 6 angka tersebut merupakan pola kelipatan 3. Mohon maaf, salah. Ayo, jawaban pertama betul, jawaban kedua salah. Tapi tepuk tangan dulu buat teman-teman yang di sana. Silakan nih, ayo. Siapa lagi yang bisa jawab nih? Oke, yang di belakang sana. Ayo. Yang di chat juga boleh nih. Wah. Maju dek ke depan biar kelihatan dari kamera. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Takut kreativitas itu tidak takut salah, tapi berani diketawain aja gitu ya. Oke. Izin menjawab, Pak. Silakan. Yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18. Kalau polanya itu pola barisan aritmatika, Pak. Wow, belum tepat yang keduanya. Mohon maaf, ayo. Ini ada yang dari chat ya. Putri Adinda, BDI, Budidaya mungkin ya ini. Pola kelipatan 3. Mohon maaf Putri, masih salah nih ya. Untuk ada lagi Mas Akram, XN sama dengan N plus 3. Mohon maaf, polanya masih salah. Oke, tadi sepertinya ada yang tunjuk tangan ya di online. Ada lagi yang ingin tunjuk tangan tadi? 1 menit nih, saya kasih 1 menit lagi teman-teman. Ada. Yang raise hand, silakan di kolom chat mungkin yang raise hand. Wah, tadi terlihat. Ini Mas Anjuan Syah Panjaitan, Mas Anju, 1. coba. Iya. Boleh mungkin mau open mic langsung kalau bisa, Mas Anju. Iya, silakan. Deaktifkan videonya atau deaktifkan suaranya. Iya, ayo. Mungkin kendala jaringan. Oke, nggak apa-apa. Ini jawabannya yang saya dari Mbak Hairunisa dulu ya. Pola kelipatan ganjil genap. Mohon maaf masih salah. Masih salah. Oke, saya langsung coba. Ada lagi bagaimana Mas moderator? Masih bisa? Lagi? Masih bisa, 1 lagi boleh coba. Saya pengen mendengar jawabannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadib, asal dari Sumatera Utara, Sedang Mendagai. Itu jawabannya adalah 12, 15, 18. Itu 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 2 sama dengan 12, 9 kali 2 sama dengan 18. Terima kasih. Wow, belum tepat. Sayang sekali ya. Gak apa-apa teman-teman, makasih. Tepuk Tangan dulu semuanya. Oke, terima kasih. Ini bukan berarti kemudian, wah ini saya salah semua ya. Enggak teman-teman, ini adalah namanya tes Watson. Kalau teman-teman nanti cari namanya tes Watson, saya sudah pernah menulis tentang ini. Jadi tes Watson ini apa? Ini tes dasar kreativitas teman-teman. Tapi bukan berarti, sorry tulisannya jelek ya, bukan berarti yang nggak bisa jawab nggak kreatif, bukan itu. Tetapi ini menggambarkan teman-teman, kita tuh dengan mudahnya mengikuti arus. Maksudnya apa? Itu sudah basic manusia. Contohnya gini, kenapa ada 2 pertanyaan? Pertanyaan pertama 12, 15, 18. Jawabannya rata-rata itu. Jadi tadi saya dengar yang pertama menjawab langsung dari aula, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Benar atau salah? Benar. Lalu dijawab yang kedua polanya bla 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 begitu, saya bilang salah. Lalu seketika semua jawaban menganggap nomor 1 itu sudah pasti benar, yaitu 12, 15, 18. Betul nggak? Semuanya tidak ada yang berani mengubah nomor 1. Karena sudah dianggap benar. Semua fokusnya ke nomor 2. Wah, berarti polanya salah. Jadi saya harus perbaiki polanya. Nah, ini yang sebenarnya digambarkan dengan kreativitas ini. Kita harus berani melawan sesuatu yang sebenarnya baru dianggap benar oleh 1-2 orang saja. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu, kita nggak bisa kreatif lagi, teman-teman. Ah, udah deh caranya begitu. Yang namanya goreng donat ya harus masukin minyak. Udah, kalau nggak dimasukin minyak, nggak bisa digoreng, Mas. Jadi udah, percaya terus. Akhirnya kita nggak kreatif, karena kita nggak berani mengambil resiko. Padahal, bisa nggak bikin donat tidak digoreng? Bisa. Ada namanya air fryer. Ada namanya pasir, misalkan seperti itu. Artinya, kunci pertama dari tes Watson ini adalah kita pengen melihat, berani nggak kita keluar dari sesuatu tatanan yang biasanya terjadi.
Nah, kreativitas harus berani keluar dari situ, teman-teman. Gitu. Tadi nggak ada yang berani jawab, kan? Wah, selain 3, 6, 9, 12, 15, 18, nggak ada yang berani jawab. Fokusnya semua ke nomor 2. Nah, padahal saya butuh jawaban lain. Teman-teman butuh jawaban lain untuk bisa memperkaya. Misalkan, kalau saya bilang 3, 6, 9, 10, 11, 12, benar atau salah? Saya bilang benar. 3, 6, 9, 100, 200, 300, benar atau salah? Benar. Karena nanti sebenarnya pola urutannya yang saya inginkan itu adalah angka berikutnya harus selalu lebih besar. Nah, kita sebenarnya tidak membahas benar tidaknya, tapi bahwa kita masih belum berani untuk mencoba. Nah, nggak apa-apa. Ini satu tes dasar. Saya punya tes yang kedua nih, sederhana. Harusnya bisa ketebak. Pertanyaan kedua, simple. Pada tahun 1201, seorang wanita umurnya 35 tahun. Pada tahun 1206 umurnya, wanita yang sama, umurnya malah 30 tahun. Kok bisa ya? Silakan yang punya jawaban. Saya punya cuma tes 2 ini aja sih. Silakan. Ini sudah ada, Pak. Wah, boleh yang tunjuk tangan. Silakan, Mas. Boleh dibantu. Ya, silakan berdiri. Selamat siang, Pak. Izin menjawab. Karena pada tahun 1201 itu umurnya 35 tahun dan pada tahun 1206 wanita yang sama berusia 30 tahun. Karena sudah melewati 5 tahun. Semakin ia mendekati kematian maka umurnya semakin berkurang. Oh gitu. Semakin mendekati kematian semakin berkurang. Serem juga jawabannya ya. Oke. Belum tepat, Mas. Belum tepat gitu ya. Ayo, ada yang punya ide lain nggak? Kok malah bertambah tahun, umurnya malah semakin muda? Ayo, ini serem-serem juga ya teman-teman ini jawabannya. Ayo, silakan. Yang dari ruang virtual juga monggo, silakan. Ayo, kok bisa ya? 1201 seorang wanita umurnya 35. Izin menjawab, Pak. Boleh, Mbak Ayu Azahra, silakan. Siap, perkenalkan nama saya Ayu Azahra, taruna media dari BDI. Izin menjawab, di situ tertera pada tahun 1201 seorang wanita berusia 35 tahun dan pada tahun 1206 wanita yang sama berusia 30 tahun. Di sini saya menyatakan bahwa keduanya itu adalah wanita namun berbeda orang gitu, Pak. Nah, mohon maaf Mbak Ayu, jawabannya di sini sudah saya tulis ini wanita yang sama, Mbak. Nah, jadi orangnya tetap sama nih. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Ayu. Belum tepat. Ada satu lagi deh saya tunggu. Kok bisa nih? Jawaban saya ini cuman 2 huruf. 2 huruf, teman-teman. Ini mohon maaf ya, siang-siang di Aceh malah dibikin pusing ini. Jawaban saya cuma 2 huruf. Ayo. Masih ada yang mau coba atau sudah menyerah? Oke, belum ada jawaban lagi ya. Nih, saya kasih kodenya. Kenapa bisa, teman-teman? Ini adalah ini jawabannya. Ada yang bisa jawab apa ini maksudnya? Kondisi ini adalah sebelum Masehi. Artinya semakin tahunnya itu kan kalau dulu dihitungnya dari 0 ini atau dulu bahasanya adalah before Christ. Begitu. Jadi semakin mendekati 0 semakin muda, begitu. Nah, sekarang ini yang sering diplesetkan teman-teman. Jadi tahunnya baru namanya BC. Kalau dulu namanya before Christ, sebelum Masehi. Kalau sekarang namanya before COVID, gitu ya, BC-nya itu. Oke, nggak apa-apa. Nanti teman-teman cari apa itu sebelum Masehi dan Masehi ya. Jadi jawabannya seperti ini. Nah, kemudian gimana dong caranya agar kita bisa kreatif dan menciptakan ide bisnis yang kreatif? Gitu. Nah, kata kunci pertama menurut saya, teman-teman punya keseimbangan. Keseimbangan apa, Mas? Keseimbangan tuh antara 2 ini. Teman-teman kan sudah belajar di sekolah
belajar di sekolah itu melatih kemampuan analitis, kemampuan teman-teman dalam mengambil keputusan. Oh, sebelum B A dulu, sebelum C B dulu. Kalau dulu anak IPA tuh dikasih taunya diketahui, ditanyakan, dijawab. Jadi kita harus seimbangkan teman-teman. Teman-teman sebagai seorang yang kreatif itu harus menyeimbangkan apa yang teman-teman dapat di kampus, dipelajari di Politek KP Aceh sebagai analytical, kemampuan melihat data, fakta, teori, tapi teman-teman juga harus gabungkan dengan intuisi, pengalaman teman-teman. Yang bagus adalah yang tengah ini. Data dan intuisi harus digabung barengan. Jadi teman-teman jangan sampai mengandalkan intuisi aja. Intuisi itu feeling. Nah, udah mas, saya feeling aja deh, nggak perlu mikir. Nggak bisa. Teman-teman nggak boleh bilang, itu cuma teori. Nggak bisa. Teori itu adalah sesuatu yang berulang terjadi sehingga bisa ditebak. Sehingga ada polanya. Itu namanya teori. Dan itu pasti terjadi lagi hal yang sama di masa depan. Tapi untuk bisa mengembangkan, kita perlu sampaikan, gabungkan dengan kreativitas. Nah ini yang harus kita berikan contohnya teman-teman, supaya tergambar. Ya. Lalu gimana keterampilannya? Ada 5 keterampilan teman-teman yang bisa teman-teman latih untuk bisa menjadi kreatif. Ini dibuat sama namanya Clayton Christensen. Ya. Jadi katanya dia, di Amerika 50% lebih pengusahanya itu menggunakan keterampilan discovery skill. 5 keterampilan ini dilatih dengan baik sehingga mereka bisa jadi sukses. Nah, kita lihat apa saja 5 itu. 1, kemampuan bertanya. Jadi keterampilan bertanya. Bertanya itu skill, teman-teman. Ya. Oke. Mohon izin, suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oh, masih? Masih, Pak. Oh ya, soal saya barusan diinfokan Pak Nazarudin koneksinya putus. Jadi kalau ada yang kurang silakan nanti diinfokan. Oke, saya coba off kamera dulu, siapa tahu biar lebih jelas. Nah, baik Pak. Oke, keterampilan pertama adalah keterampilan untuk mengajukan pertanyaan, begitu. Bertanya itu skill. Lalu yang kedua, keterampilan observing, keterampilan melihat sesuatu, keterampilan networking, keterampilan uji coba, dan keterampilan asosiasi. Kita lihat satu persatu, teman-teman. Gitu ya, kita lihat satu persatu. Ya. Nah, oke. Nah, keterampilan bertanya. Kenapa sih bertanya itu penting? Contohnya, Steve Jobs itu, teman-teman, yang bikin Apple, itu dulu bilang, kenapa Apple bisa bagus kayak begini? Karena dia bertanya dengan baik. Kenapa sih yang namanya laptop itu butuh kipas? Jadi bukan bertanya kenapa harus pakai kipas begitu, tapi kenapa butuh kipas? Karena panas, akhirnya harus diganti kipasnya. Jadi bisa nggak bikin laptop nggak pakai kipas? Akhirnya jadilah Apple. Skillnya begitu. Gimana kemudian bikin pertanyaan yang bagus supaya kita bisa keren gitu ya? Kita harus hadir dengan pertanyaan berkualitas. Pertama, kalau nanya nanti ke konsumen, tanya dengan hal yang punya pertaruhan tinggi. Makanya, penjahat itu biasanya bagus-bagus kemampuan nanyanya. Pilih uang atau nyawa, itu sesuatu hal yang berbeda, gitu. Sesuatu hal yang bertaruhan tinggi. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya ke konsumen suka apa, Bapak suka apa? Ya susah. Jawabannya pasti bingung nanti. Tapi kalau nanya, misalkan Bapak lebih memilih mana? Liburan ke Bali atau liburan ke Amerika atau apa misalkan. Jadi yang jelas gitu. Tapi syaratnya begini-gini. Jadi dibuat sesuatu yang ada pertaruhannya. Hindari pertanyaan yes or no question. Kalau mau nanya nanti. Hindari asumsi pribadi. Keterampilan bertanya begitu. Yang kedua, keterampilannya apa lagi? Keterampilan mengobservasi. Jadi teman-teman itu jangan cuma ngelihat doang. Kalau ada sesuatu, dibiarin biasa aja. Jangan seperti itu. Kita harus fokus, lihat apa sih, kenapa sih orang melakukan itu namanya observing. Biar kita tahu perilakunya gimana. Contoh, ini ada Jeko. Dia lihat teman-teman, dia antrinya ke belakang sini. Padahal di dalam nggak rame. Kenapa? Karena Jeko mengatur supaya ini antriannya panjang. Kenapa? Orang Indonesia suka ngelihat yang antri. Dianggapnya berarti enak. Coba kita lihat 2 restoran ini. Ada yang A sama yang B.
Kalau ditanya mau pilih yang mana, pasti pilih yang A. Kenapa? Yang parkir banyak, berarti enak tempatnya. Yang B sepi, nggak ada yang parkir, berarti nggak enak. Nah, dia menangkap itu karena hasil observasi. Jadi kita perobservasi biar dapat idenya bagus. Lihat teman-teman datang ke pantai, lihat nelayan, apa yang mereka lakukan, apa kebiasaannya, dilihat, dipotret. Kemudian keterampilan berjejaring harus banyak teman, teman-teman. Jangan sendirian. Contohnya Pixar ini, Steve Jobs dulu bisa bikin Pixar gara-gara kenal sama banyak orang, nggak sendirian. Berikutnya, keterampilan keempat, keterampilan uji coba. Teman-teman harus dites, diuji coba, jangan cuman ide doang, dibikin. Jadi seperti ini, dibikin, prototyping itu penting. Yang terakhir, keterampilannya mengasosiasikan, jadi menghubung-hubungkan. Atau bahasa kasarnya cocok logi lah gitu ya. Digabung-gabungkan, ini kemampuan paling tinggi. Wah, kayaknya kalau misalkan kita nangkep ikan pakai ini, kayaknya bisa deh kalau kita taruh di sini. Gambarannya seperti itu. Ini salah satu contoh keberhasilan dalam mengasosiasikan teman-teman ya. Ini mall yang ada di Harare, di Zimbabwe, yang dibangun tanpa menggunakan AC. Kok bisa padahal Zimbabwe panas? Nah, di Zimbabwe ada gurun, yang di situ ada rumah semut yang seperti ini nih, ini rumah semutnya. Jadi gedung ini, di gedung yang ini itu menerapkan konsep seperti yang ada di rumah semut ini. Dan dia bisa sejuk tanpa AC. Sebagus itu kemampuan mengasosiasikan. Nah, itu keterampilannya. Kita akan ada di refleksi begitu ya, teman-teman, supaya kita bisa lebih fokus nanti kalau ada mau tanya jawab. Nah, sumber ide bisnis itu gimana, Mas? Sumber ide bisnis itu cuma dua sebenarnya. Dari saya sendiri atau dari pasar. Maksudnya saya itu apa? Ada namanya model pool. Saya punya ide, mungkin pasar butuh. Jadi idenya dari saya. Saya punya kemampuan, saya punya ide, mungkin pasar butuh. Atau sebaliknya, di pasar kayaknya ada peluang deh. Mungkin saya bisa mengisinya. Mungkin dengan keterampilan saya bisa mengisinya. Ini dua. Bagusan mana sama saja, tapi intinya dua-duanya butuh dua hal, yaitu pasar, harus ada pasarnya. Yang kedua, harus kita punya sesuatu untuk bisa memenuhinya. Dua hal itu dulu penting. Makanya sering banyak ya teman-teman itu kalau lagi lomba, nilainya jelek di konsumen, karena nggak tahu siapa konsumennya. Gimana caranya biar keren? Nah, biar keren adalah pakai konsep jus lemon dan kain perca. Jadi jus lemon itu artinya apa? Kasih kejutan. Jadi ada pepatah Cina bilang, kalau kita diberikan lemon oleh Tuhan, maka buatlah jus lemon. Jangan cuma jualan lemon, tapi buatlah jus. Gitu. Terus kain perca apa? Kalau kain perca, kita harus punya inovasi macam-macam. Ketika ini nggak bisa, kita jalan lagi. Ketika mau jadi nggak bisa, kita coba lagi. Kain perca. Karena makanya motifnya banyak, bisa digabung-gabung. Lalu gimana? Teman-teman, optimis. Mulai dari sesuatu yang teman-teman ketahui, teman-teman di bidang budidaya ikan ya mulai dari budidaya ikan, penangkapan. Begitu. Ya. Lalu kemudian riset. Harus ada riset. Ya. Lalu kemudian rajin ke pasar. Harus nanya dulu teman-teman. Ya, observasi, validasi, iterasi, empati, rajin. Dan ini yang terakhir teman-teman adalah kalau buat merek harus keren. Jadi gini, ini penting banget buat teman-teman kalau mau bikin merek, terutama yang di Politeknik ya, KP Aceh gitu ya. Ini pengalaman saya, hindari teman-teman pembuatan judul rencana bisnis itu sama dengan judul karya ilmiah. Misalkan pembuatan tepung ikan sehat. Jadi mereknya apa? Ide bisnis apa? Pembuatan tepung. Ya ini mah ditulis aja, jangan jadi merek. Rencana bisnis pembuatan tepung ini enggak, disebutin aja mereknya dulu, baru di bawahnya dijelasin. Jadi budidaya ikan lele dalam ember ini buat merek bisnis nggak bagus. Harus dikasih merek. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang hobinya teman-teman ya, hobinya teman-teman taruna dimanapun gitu ya, adalah sering menyingkat. Tapi sayangnya teman-teman tidak semua singkatan merek itu bagus. Contoh misalkan ada Bronkis Lau, Brownies Crispy Rumput Laut, Keriba, Keripik Bakau, Samgortun, sambal goreng tuna, Tupersin, tuna pedas rasa asin. Ya bagus sih, tapi nggak semuanya bisa jadi bagus gitu. Teman-teman harus pertimbangin. Ya, buat merek yang keren,
Ini macam-macam merek-merek keren, ya. Jadi tips saya sederhananya begini teman-teman. Jadi harus gimana? Misalkan kalau mau bikin tuna pedas rasa asin, saran saya bikin aja begini. Tuna, TOONA, cemilan tuna crispy. Ini lebih oke. Atau misalkan ini imunostimulan untuk ikan air tawar dari daun kelor. Gilnet, gini beda ya kayaknya, dari daun kelor lah gitu. Kenapa nggak dinamain aja mereknya Fish X? Suplemen penguat warna untuk ikan hias. Wah, ini kan jadi keren gitu. Nggak apa-apa, jadi bedain antara karya ilmiah sama merek yang akan dipakai buat rencana bisnis. Nah, tinggal sedikit perbaiki gaya presentasi, teman-teman ya. Presentasinya harus dirapihkan gayanya, jangan terlalu kaku. Kemudian, tips terakhir, jadilah bajak laut dan marinir sesuai fungsinya. Bajak laut itu, teman-teman spiritnya gede. Kalau angkatan laut, skillnya gede-gede, keren-keren. Jadi teman-teman harus dua hal ini. Ini kreativitasnya, ini disiplinnya. Gitu ya. Dan kreativitas nggak harus dari bisnis, teman-teman bisa berlatih di manapun. Habis itu kreativitas bisa dimulai dari yang lucu-lucu. Ya, tapi juga jangan sampai kebablasan, teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ide-ide bisnisnya tadi bisa tergambar. Teman-teman punya semangat lebih begitu. Itu saja mungkin dari saya. Kepada Mas Moderator saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Mas Moderator, silahkan. Izin Pak, sepertinya dari moderator belum join kembali Pak. Oh, oke. Baik. Berarti ini, sebentar. Oh, dari tim ininya belum masuk lagi ya? Nah, Benar, mungkin Pak. sambil menunggu, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silahkan kali. Boleh Pak. Izin. Silakan. Mungkin ini pertanyaan kedua saya dan untuk pemateri kedua juga ya. Perkenalkan, nama saya Akram, salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Fakultas Hukum dan alumni dari SPM Ladong. Izin bertanya terkait tadi juga kita sudah dengar bersama dengan bagaimana semangat entrepreneur di milenial di era 4.0 yang juga telah dipaparkan langsung oleh Mas Kelly. Mungkin sangat jelas kita dengar bersama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika seseorang yang memiliki ide kreativitas ataupun langkah-langkah yang sangat strategis. Mungkin ide-ide ini ide yang sangat brilian yang dimilikinya, namun meskipun demikian ada hal-hal tertentu yang menghambat langkah ide bisnisnya ini. Karena tentunya di akhir pembicaraan kita terkait ide bisnis ini adalah terkait dengan dana kita. Ini mungkin menjadi satu hal yang tidak hanya satu orang pikirkan, namun sangat banyak orang-orang pikirkan, karena banyak muncul-muncul di sosial media, ini adalah usaha mulai dari nol. Faktanya kan mungkin ada orang tua di belakang yang memiliki penghasilan yang lebih besar. Contohnya sebagaimana pengakuan dari putra Pak Presiden langsung, bahwa ia tidak bisa seperti sukses ini tanpa ada orang tuanya yang menyongsong dari belakang. Ini dia mengakui bahwa tidak munafik seperti orang-orang yang lain, pengusaha-pengusaha yang lain yang mengatakan ini adalah usaha dari nol, sedangkan ia ada riwayat publik daripada keluarganya yang mensupport. Nah, menjadi pertanyaan saya, ini bagaimana memang ada salah satu dari sekian orang yang mungkin memiliki ide yang sangat cemerlang untuk melakukan sebuah bisnis, baik itu di bidang perikanan sendiri ataupun di bidang lainnya yang di akhir idenya terkendala oleh dana, sehingga ia tidak mampu ataupun tidak bisa melanjutkan suatu ide daripada mulai bisnisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Akram. Nih kayaknya yang putus koneksi yang di sananya Mas ya. Karena kita masih jalan kan sebenarnya ya. Iya. Yang di daerahnya. Oke. Iya, makanya begini Mas Akram. Kalau saya sih selalu percaya bahwa memang bisa nggak sih jalanin bisnis tanpa modal? Ya bisa aja gitu. Tapi tidak ada modal juga, mungkin bukan maksudnya tidak ada modal sama sekali, tapi ada, cuman mungkin nggak harus besar dulu. Kita bisa mulai dari yang kecil-kecil. Tetapi kata kuncinya adalah kalau tadi misalkan pakai contoh yang anaknya Pak Presiden kemudian mulai karena disokong, sebenarnya itu gambaran sederhana adalah kalau teman-teman mau mulai, mulailah dari muda.
dari teman-teman belum punya tanggungan, gitu. Jadi gampangnya gitu. Kenapa, Mas? Karena semakin tua, pengambilan resiko itu semakin rendah. Kenapa? Teman-teman sekarang harus mikirin kalau nanti sudah semakin senior gitu ya, udah mulai 25 ke atas, satu, nanti punya anak, ya punya istri, anak itu harus disekolahin, anak ini jadi harus punya pendapatan tetap, gampangnya gitu. Kalau misalkan mau ngambil resiko, bisa nggak kita nggak makan sehari karena fokus di bisnis. Kalau masih bujangan mah santai-santai aja kan, masih bisa puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Dawud, sekarang makan besok nggak makan, itu masih bisa. Tapi kalau udah berkeluarga, apa yakin? Nah, makanya saran pertama adalah lakukanlah secepat mungkin ketika mahasiswa atau masih dalam apa namanya ya, belum sampai berkeluarga. Tapi kalau kemudian sudah berkeluarga gimana? Oh ya boleh. Kalau saya bukan tipe yang ini nih teman-teman. Harus usaha ya, harus fokus. Enggak. Saya mah fokusnya adalah kalau dari saya, sebelum ngomongin keuangan bisnis, kita ngomongin keuangan keluarga dulu. Keluarga harus selamat dulu gitu. Jangan sampai kita nekat malah keluarga nggak selamat. Jadi paling gampang, kalau memang seperti itu, jadikan bisnis sebagai sampingan dulu. Jangan jadi yang utama. Kalau teman-teman sekarang harus kerja, ya kerja dulu nggak apa-apa. Teman-teman pastikan dapat pendapatan bulanan. 2 juta, 3 juta, atau berapapun silahkan, itu fix dulu. Lalu dari situ disisihkan sedikit demi sedikit untuk menjadi apa namanya modal dari situ. Lalu kemudian dapat nih, wah kita sudah punya. Kalau saya sistemnya adalah kalau bisa maksimal 10 juta itu uang yang nganggur, nggak boleh diganggu gugat. Ya saya pakai uang itu, uang nganggur itu untuk bisnis. Tapi ya sudah segitu saja, jangan lebih. Kalaupun saya tulis nih, saya bikin 10 juta buat modal. Selama 6 bulan dia nggak jalan, ya udah saya stop dulu. Saya ngisi lagi 10 jutanya. Jadi ketika terjadi sesuatu, kita bikin namanya tembok-tembok, Mas. Supaya jangan sampai yang utama itu kena. Yang rusak hanya tembok kecilnya aja gitu. Nanti kita bangun temboknya lagi dengan uang yang ada. Isi ulang kayak begitu. Begitu Mas Akram. Jadi ya butuh uang pasti, tapi nggak ada masalah lah gitu. Silakan. Baik, terima kasih Mas Kelly atas penjelasannya. Silakan kalau teman-teman yang lain, ini barusan diinformasikan koneksinya bermasalah yang di sana. Jadi kita masih bisa sih kalau misalkan ada yang nanya, cuman jadinya teman-teman nggak dapat materi dari yang fisik di sana begitu. Silakan kalau ada yang mau pertanyaan lagi teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, monggo. Baik, kalau masih belum ada, kita sambil menunggu saja ya teman-teman apa namanya info berikutnya atau sambungan langsung lagi dengan di Acehnya. Terima kasih.